Alright, Oke. kita mulai deh. Selamat malam teman-teman. Aduh, ini tadi barusan ada gangguan teknis dan ya ada sedikit permasalahan di mic saya. So kita fokus di sini aja. Thank you so much teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Nah, kita di hari ini Expert Talk. Saya mengundang Pak Hing ya. Anda tahu sendiri Pak Hing udah ini ya favorite Ups. speaker. Oke. Sudah jadi favorite speaker nih di Nah, mana-mana selalu oke. ditunggu-tunggu. Nah, Ya. hari ini saya kemarin tuh ngobrol dengan Pak Hing nih, teman-teman nih. Saya bilang begini, Pak Hing, ini kayaknya teman-teman ini pada kesulitan mikirin gimana sih caranya kok bisa nyari ide kreatif untuk bisnis gitu. Sementara Ya. ya sekarang kan zamannya kan bisnis online gitu-gitu ya. Tapi teman-teman semua Ya. ini cuma bisa ATP, Pak, bukan ATM lagi, ATP, amati tiru plek dan nggak jalan gitu. Jadi ada Oke. udah niru plek itu nggak jalan gitu kan. Jadi udah disuruh gini 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 ditiru aja itu juga nggak jalan gitu. Jadi saya pengen istilahnya gini buat teman-teman, saya pengen tuh Anda bisa punya framework di kepala. Gimana sih caranya bisa nyari ide cepet gitu ya. Jadi nggak dari kemarin sebulan gitu ya ditanya lu ngapain? Cari ide. Lamaan nyari idenya daripada eksekusinya gitu loh. So, Ya, kurang ya, lebih itu ya. teman-teman. Jadi, saya undang expertnya langsung aja di sini, Pak Hik, untuk sharing gitu ya, tentang bagaimana sih penggunaan, apa kemarin, lateral thinking ya, kita ngomong lateral thinking, Ya, apapun ya, ya. itu sih, ya, untuk mencari sebuah ide bisnis. Alright, Mm, mm. silakan Pak Hik. Nah, intinya gini, pertama kan kalau orang nanya itu lateral sendiri itu artinya apa gitu loh, lateral gitu loh. Nah, karena ini lateral itu diciptakan istilah lateral sendiri itu oleh Dr. Edward de Bono. Itu prinsipalnya saya, beliau masih hidup, ya ini yang menciptakan konsep lateral thinking itu sendiri. Ya, kalau teman-teman di marketing itu kurang lebih pasti pernah dengar nama orang-orang kayak Drucker gitu ya, Peter Drucker, sang maestro di marketing. Nah, Drucker itu punya satu mahakarya yang namanya lateral marketing. Wow, Nah, oke. lateral marketing itu diinspirasi oleh lateral thinkingnya De Bono. Nah, jadi buku lateral marketing itu sendiri kalau dibaca itu di halaman-halaman pertamanya itu adalah didedikasikan untuk Dr. Edward de Bono tuh. Nah, Oke. jadi istilah lateral sendiri itu artinya di luar jalur gitu loh. Jadi kalau orang bilang thinking outside the box itu maksudnya adalah di luar track. Jadi kalau saya biasanya dari titik A menuju titik B. Nah, ini kalau dalam orang bisnis bilang begini nih, kode ini nih. Orang bisnis bilang harus ada ini baru bisa begitu, kan gitu. Oke, Khalid, ya, ya, Harus ada ini ya, baru bisa begitu. Kalau nggak bisa. Intinya begitu deh. Nah, itu ya. berarti satu track tuh. Artinya untuk dari titik ke B harus melalui A nih. Nah, jadi kalau orang lateral bilang begini, oh enggak, coba deh keluar jalur, siapa tahu kita ketemu jalan muter, jalan baru nih. Nah, sayangnya seringkali nih, orang hanya kalau kepepet, terpaksa banget, baru keluar jalur. Kalau nggak mau dia. Karena manusia ini salah satu, kita sebutnya apa ya, keuntungan sekaligus kekurangan adalah kita senang jalur yang mudah gitu loh. Karena salah satu tugas dari otak, salah satu tugas dari otak itu adalah memudahkan kan gitu. Dia akan cari jalan yang paling Kok mudah untuk kayaknya, yang punya otak. kok kayaknya teman-teman kita ini otaknya mempersulit, Pak. Nah, Hidup udah mudah dipersulit. ini jadi gini nih, ini is a good term. Sebenarnya kita mempersulit dengan mencari jalan yang mudah. Mempersulit? Ya, masuk akal ya, Make masuk akal sense. ya. Make Make sense ya. sense. Nah, karena kita mau yang paling mudah Paling mudah itulah itu. makanya kita mempersulit. Gitu loh. Jadi karena kita mau cuman yang mudah-mudah saja, makanya semakin sulit. Gitu loh. Kita mau justru sebenarnya istilah Make sense. mempersulit itu kenapa? Karena kita nggak mau mikir. Jadi sebenarnya kan kita nggak mau mikir, everything looks much more complex dari it's supposed to be gitu loh. Ya, jadi gini, nah saya pakai apa namanya metafornya begini aja nih. Bayangin aja jalan, kalau kita dari rumah ke kantor nih, jalan, rumah, kantor nih. Melalui jalan yang sama pasti, kan kita udah tahu lah. Kita udah Ya, lancar, kita udah ya, nggak perlu mikir. ya. Hanya kalau jalan macet, nggak bergerak, oke? Oke. Nggak bergerak, tiba-tiba nih, Korean ini, ada satu mobil, dia keluar sendiri nih, belok kiri di gang itu nih. Nah, kita mulai mikir sekarang nih.
Ya, kita mulai Siapa mikir nih, tahu. tuh mobil keluar. Nah, tuh mobil keluar, terus ada 2 mobil nih, 3 mobil keluar. Kita mulai mikir sekarang, jangan-jangan ini jalan yang baru nih. Jangan-jangan nih. Karena kita nggak bergerak, akhirnya kita ikut. Kita ikut. Ternyata, bener, itu jalan baru. Nah, itu lateral. Itu lateral itu. Nah, Belum lateral tentu itu jalan kadang-kadang- lancar, tapi tahu-tahu di situ ujungnya belum macet tentu. pula. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Karena mungkin jadi orang itu pulang kan gitu. Kita nggak tahu. Nah, Memang rumahnya di situ gitu. berubahnya di situ. Mungkin. Nah, tetapi seringkali gara-gara kita eksperimen begitu, akhirnya kita ketemu jalan favorit baru. Nah, jadi tetapi itu tidak bisa kita lakukan kalau kita dari A ke B, A, B, A, B, A, B. Gitu loh. Sayangnya manusia hanya tunggu kepepet. Tunggu kepepet. Kayak pandemi ini, kan kepepet nih. Ya. Baru muter. Dan kadang-kadang yang dibuat, nah sekarang pertanyaannya cuma satu nih, lateral thinking itu jadi tools favorit saya, karena begini, yang kita butuhkan ini Ko Denny adalah inspirasi. Titik inspirasi. Nah, titik lompat. Nah, titik Oke. lompat yang tadi saya sebutkan adalah mobil yang belok tadi. Itu titik lompatnya tuh. Kalau mobil tadi tidak ada yang belok, kita nggak bisa lompat. Karena kita nggak tahu ternyata ada jalan lain kan gitu. Nah, lateral butuh titik lompat. Titik lompat. Oke. Nah, jadi gini, kalau dalam istilahnya Dr. Edward de Bono itu namanya PO. Yes. PO. PO, namanya PO itu. Nah, kalau itu PO itu singkatannya ya macam-macam, ada orang bilang, tapi yang saya kenal dari beliau adalah provocative operation. PO itu provocative operation. Kayak trigger Mobil gitu yang ya. lewat. Nah, trigger. Nah, mobil Oke. yang belok kiri tadi ke gang itu Po-nya kita. Kalau dia tidak belok, kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu itu. Nah, setiap kali kalau dalam bisnis, misalnya dalam bisnis, dalam apapun, kalau kita sudah kehilangan ide, kita butuh Po. Kalau nggak otak kita stuck. Kita cuman fokusnya ke macetnya ini loh. Ke macetnya doang. Dan orang bilang, kamu bergerak dong. Nggak bisa, orang macet kok. Nah, lompat Ya, keluar. velocity itu macet semua gitu. Macet semua. Macet semua. Walaupun ada jalan belok kiri kanan, tapi kita nggak mau. Karena kita nggak tahu ujungnya apa gitu loh. Kita nggak tahu. Nah, sampai tadi saya bilang ada yang belok kiri nih, ada yang belok kanan nih. Baru kita bilang, waduh, jangan-jangan ini nih. Nah, dalam istilahnya Dr. Edward de Bono ini namanya Po. Nah, Po itu begini. Po itu otak manusia ini butuh excitement, butuh satu titik lompat. Karena apa? Karena jalur yang kita udah macet. Sementara saya tidak yakin jalur yang saya akan lewatin ini benar. Benar nih. Nah, yang disebut dengan lateral adalah saya keluar jalur, tetapi nanti nyampenya tujuannya sama nih. Tujuannya sama, cuma lewat jalur yang lain. Nah, pengertian jalur yang lain itu sebenarnya adalah idenya lain. Tapi tujuannya sama, ujung-ujungnya. Bisnis kita sell-nya sekian, targetnya sekian, kan gitu. Ujungnya adalah saya gitu. Sales-nya sekian, udah gitu. Problemnya adalah teman-teman di sini kadang-kadang ujungnya juga nggak tahu mau kemana. Oh ya, itu problem. Mau bisnis kayak apa? Ya itu saya juga nggak tahu. Enaknya hidup ini dijalanin aja gitu. Lah jalannya macet gimana coba? Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Ada istilah gini, Pablo Picasso bilang begini nih, gini. Dia bilang begini, setiap anak kecil itu seniman. Problemnya cuma satu. Sampai dewasa, dia tetap seniman. Gitu loh. Sampai dewasa tetap seniman. Setiap anak itu artis gitu loh. Dia mampu berimajinasi, dia berani eksperimen. Setiap anak begitu loh. Every child adalah seniman. Isunya hanyalah setelah dia grow up, dia stay seniman, kan gitu. Yang berarti stay imajinatif, stay berani. Nah, coba nih tadi kode ini sebut gini, ujungnya aja kagak tahu kan. Coba tanya anak kita yang umur 5 tahun, lo mau jadi apa? Dokter, selesai. Mereka malah lancar, mereka malah tahu, walaupun belum tentu benar ya. Ya. Belum tentu benar, tapi they Ya. know what they want. Gitu loh. Nah, memang benar anak-anak ini karena pikirnya itu divergent mereka. Mereka mikirnya cuma nyebar. Anak-anak itu istilahnya begini, kalau orang dewasa itu terlalu meruncing. Suaranya. Anak-anak ini terlalu melebar. Udah oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, jadi anak-anak ini berpikirnya terlalu melebar, kita terlalu meruncing. Karena kalau nanya anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, sama kerja, variasi jawabannya makin sedikit. Yes. Variasi jawabannya. Kemungkinannya makin sedikit tuh. Karena begitu sudah masuk TK, dia diajarkan untuk berimajinasi.
Everything is coba lihat aja tuh. Coba kalau ini masuk nih kelasnya TK. Everything is colorful. Yes. Duduk meja juga variasi, ya kan? Variasi. Dia boleh menggambar manusia kepala segitiga. Boleh gambar tangan jari 3. Boleh, boleh. Mau rambut warna orange silakan. Masuk SD mulai dilarang. Nggak boleh. Jari itu 5, ya kan gitu. Kepala sekian. Duduknya menghadap satu arah, kan gitu. Masuk ke SMA tambah lagi. Kerja semua dipagarin sama tembok-tembok, dipagarin cubicle. Jadi tidak ada lagi variasi. Tidak ada lagi variasi. Karena kita belajar there's only one right answer. Kita belajar hanya bisa ada satu jawaban. Karena itulah kita stuck. Tadi A ke B, A ke B, A ke B. Dan anehnya, ini bagi semua yang ada di sini, pebisnis ini. Manusia ini begini, kalau kita berpikirnya, semakin kita serius usaha pecahkan masalah dari A ke B, ini anehnya nih. Relationship di kepala kita mengenai A sama dengan A plus B baru bisa dapat solusi, itu semakin strong, bukan semakin ada opportunity untuk lemah. Makanya kita tidak ketemu solusi apapun. Semakin kita serius nih, semakin kuat antara hubungan A dan B. Makanya kita bilang, nggak bisa, orang nggak bisa. Harus B dari A gitu loh. Karena semakin kaku, semakin kaku lah ya. Semakin lama semakin kaku ya. Betul. Makanya orang bilang untuk bisa creative thinking, untuk bisa berimajinasi, kita harus relax. Harus ada nature play. Kalau nggak bisa. Berarti kayak bilang kayak orang tua aku udah kuno nih. Tambah, orang tua kuno kaku gitu. Istilahnya kan itu kan, relevansinya gitu. Betul. It's the same thing, right? Betul. The same. Nah, berarti orang yang sama gitu. tersebut tidak bisa kreatif lah, artinya juga. Betul. Karena gini, karena semakin kita strike bahwa harus dengan cara ini. Kata harus itulah yang memberikan kita batasan itu loh. Harus dengan cara begini. Nah, biasanya nih kalau di dalam Debono itu dipelajari ada 5 item yang biasanya memang kita sebutnya sebagai tembok atau box. Kan kita bilang thinking outside the box nih. Orang nanya, box, what is the box? Salah satu yang paling populer itu adalah yang kita sebut harus itu loh. Persyaratan itu loh. It's a must. Harus dengan begini baru bisa begitu. Harus dengan begini baru bisa begitu. Ya kan gitu loh. Atau bahasa lainnya adalah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Nah ini kan bahasa yang paling umum nih kita pakai nih. Kalau tidak ada ini, nggak bisa. Gitu loh. Saya kadang-kadang cerita di kelas dulu pada saat saya bantu seorang pebisnis. Ini agak unik nih. Ya, mungkin menjawab beberapa pertanyaan para pebisnis nih. Saya bantu waktu itu mereka minta saya rekrut customer service. Ini long time ago. Tetapi persyaratan gini kode ini. Wanita dan harus tinggi 160. Saya bicara back in the mid-90s ya. Karena itu begini, karena itu mencari orang yang tinggi 160, cakep, good service, nice attitude. At the time, it's not easy. Sekarang gampang loh. At the time, it's not easy. Karena itu begitu dapat 155 tingginya, saya nanya sama bosnya, ini saya dapat 155. Dia bilang nggak bisa, harus 160. Harus 160. Saya curious, why? Why? Kan gitu loh. Kenapa nggak bisa 155? Padahal ini kan human nih. Saya bilang, udah peraturannya gitu. Nah itu jawabannya itu. Dia bilang ya udah dari dulunya memang begitu, mau gimana? Udah aturannya. Nah inilah yang disebut dengan box. Pertanyaannya begini. Nah, saya pikir yang bikin peraturan mungkin udah mati kali. Nah, it's a good idea. Nah, it's a good kan. Karena kalau kita gini, kalau kita orang NLP, simpelnya begini kan, kita tahu bahwa aturan itu dibuat hanya berdasarkan variabel saat itu. Iya. Si. Nah, berarti kalau saya bikin aturan di tahun 91, variabel 91 basisnya gitu loh. Sedangkan di tahun 95, mungkin variabelnya banyak yang sudah nggak relevan, kan gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang tanpa perlu kemampuan yang berpikir yang lain, orang NLP simple aja. Simple. Tunggu dulu, aturan ini dibuat kapan sih? 5 tahun lalu. Kita langsung mikir, really? Dan sekarang lu masih pertahankan tanpa mikir gitu loh. Ya, dulu saya kerja di satu perusahaan entertainment, di toko juga sama tuh. Minggu pertama saya datang ke tokonya. Saya datang nih, loh ini tong sampah kok di sini, ngalangin traffic nih. Saya pindahin ke tong sampah nih. Pindahin. 5 menit saya masuk meeting di office, keluar, tong sampahnya udah balik. Saya nanya kepada stafnya, Mas, ini kenapa ditaruh di sini? Itu jawabannya tadi. Dari dulu Pak di situ. dari dulu. Saya jadi mikir, oh my God, people udah nggak think anymore gitu loh. Kita lakukan itu karena memang sudah dari dulu begitu. Nah, lateral
memutar itu. Karena itu begitu saya nanya sama pengusahanya, saya bilang, saya penasaran, saya bilang, oke kita obok-obok deh, kita obok-obok SOP-nya zaman dulu deh, kita obok-obok deh. Saya buka, tahu nggak kenapa harus 160? Karena begitu mereka create ini semua sistem, mereka juga create table desk service-nya, kursi duduk, semua SOP itu memang mejanya sendiri mereka desain untuk yang 160 kan gitu loh. Nah, kalau kita lihat kayak begitu, logiknya simple. You cut the desk atau taruh tanjakan berdiri, solve the issue. Saya dapat orang yang 150 juga fine kan, yang penting nice, good looking, Kalau good buat saya service. jadi kayak susah mana nyari ceweknya atau motong mejanya. I know, tetapi inilah yang seninya nih Goni. Karena orang sudah nggak mau cek lagi why is it created way kan. Ya, Orang udah nggak mau think gitu loh. Sebenarnya kan tadi makanya saya bilang sebenarnya simple, tapi gara-gara kita mau gampang, akhirnya jadi sulit. Gitu loh. Kita mau gampang, akhirnya jadi sulit. Karena gampangnya adalah ikutin aja yang dari dulu deh. Ikutin aja deh. Udah harus begini dah, itu gampangnya. Padahal kalau kita memikir sedikit, justru kita mempermudah kayak tadi. Mempermudah aja. Ya udah, potong aja mejanya, kan selesai. Gitu loh. Ya. Gara-gara bilang harus. Nah, solusi seringkali begitu. Nah, orang-orang yang lateral selalu berpikir begini, orang lateral nih kalau ini. Orang lateral kalau lihat sesuatu, dia akan mikir begini. Kenapa harus begini ya? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begitu aja? Nah, kalau dia bilang, saya tantangin sama Kode nih, misalnya Pak Bisnis bilang, nggak bisa nih Kode nih, harusnya begini nih. Nanyain sama dia aja kan, kenapa? Iya. Kenapa kayak begitu? Kalau Jawabannya dia tetap aja. jawabnya. Nah, kalau Always. dia jawab, udah dari dulu begitu. Itu jawaban klasik untuk rules number 1, punya Debono sebelum ketemu ide adalah challenge. Challenge dulu box-nya. Kalau kita tidak bisa challenge itu, forget the idea. Forget. Kita Forget challenge the kita idea. dimusuhin, Pak. Nah, makanya justru itu kan. Karena saking mau gampang, akhirnya mempersulit kan. Sebenarnya kalau mau thinking sebentar, tunggu dulu. Aturan itu nggak salah. Ini karena yang terjadi nih, para pebisnis semua yang ada di sini. This is what happened, Gordon. Kita takut sekali aturan yang kita buat itu dikritisize. We look stupid kan gitu loh. We look stupid gitu loh. Nah, karena ini jadi ini ada recently salah satu studi dalam hal negotiate changes dan lain-lain. Ternyata kalau saya sama Kode ini sekarang negosiasi, kita terlalu thinking kepada right and wrong, the money, apapun. Tetapi yang kita lupa one thing, the face. Jaga face, jaga muka. Jaga muka. Nah, kadang-kadang pebisnis itu nggak mau rubah aturan karena dia jaga muka. Ini gue yang bikin ini. 5 tahun lalu aturan ini gue yang bikin. Masa gue mau rubah gitu? Malu dong. Padahal nggak juga. Aturan 5 tahun lalu is brilliant. For that time. For that time, Itu loh, exactly, yes. For that time. Itu yang kadang-kadang pebisnis lupa itu loh. Nggak usah jaga face. Nggak usah gitu loh. Malu nih. Kan yang bikin aturan main di perusahaan misalnya, dia malu kalau dikritik kan. Orang manajer baru datang. Woi, ini aturannya salah ini. Satu yang pertama, itu manajer juga stupid cara mengatakannya. Aturannya kagak salah. Aturannya benar untuk 5 tahun lalu. It's not wrong. Sementara yang buat aturan itu defensif sekarang. Enak aja lu bilang salah, orang baru lu, so tau lu, konsultan baru lagi. Gue udah bikin aturan ini 20 tahun, lu belum lahir lu. Sebenarnya bukan salah. It is right for that time. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, semua pebisnis yang ada di sini, apalagi sudah lama nih, it's okay untuk mengatakan bahwa it work at a time. Karena sekarang situasi change, semua berubah, apalagi corona ini. COVID, Yes, mau nggak mau. my God. Mau nggak mau. Semua change, everything change. Itu sampai misalkan kayak gini nih, misalkan saya bikin kelas digital gitu ya, bikin kelas digital itu kan something new gitu kan. Saya kasih Right. harganya memang premium, Pak. Kalau True. kamu mau men-challenge aku ya, pain sendiri dia. Udah bayar mahal men-challenge. Lu aja yang ngajar coba. Udah pain buat dia. True. Karena manusia itu thinking based on their own measurement gitu loh. Based on their thinking gitu loh. Dia gini, manusia ini kekurangannya merasa bahwa I am right. Nah, I am right itu sebenarnya bukan berarti bahwa everybody's wrong. I am right, you are right. Ya kan, berdasarkan our own box. Our own box nih. Jadi I'm right because I'm my own box. Experience saya, my own success di masa lalu, kan gitu. Tapi ini kata yang paling penting. My own success di masa lalu. My own success in the past. Kita bicara sukses in the past semuanya. Menit yang sukses saya 2 hari yang lalu udah pas. Sorry gitu loh.
Jadi kita bilang sukses present. No, it's not. Present itu right now. Udah lewat lagi kan gitu. Jadi sukses saya 2 bulan lalu is past now. Yes. Ya kan, semua variabel 2 bulan lalu bisa lenyap loh sekarang loh. Just like that. Just like that. Gitu loh. Karena itu tadi kalau ada orang bilang bahwa, oh ini nggak bisa, ini begini, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Yang dia bicara everything is from the past. Nah, lateral thinking yang saya suka adalah pertama-tama, you have to challenge. Kalau kita berasa bahwa I am right, nggak usah mikir creative thinking dah. Nggak usah mikir gitu loh creative thinking. Kalau benar ya harus udah tunjukin aja hasilnya. That's ya it, udah, gitu. that's true. Iya kan? Iya, that's true. Kalau Tunjukin aja makanya gitu. ada satu Atau seorang kadang-kadang gini, kadang-kadang untuk menutupi bahwa dia tidak mau dikatakan bodoh, dia ngatain orang lain bodoh. true. Lu pendatang baru, lu bodoh. Pokoknya bukan cuma urusan pendatang baru atau bodoh, istilahnya adalah gua higher than you. Ya. Gitu kan. Ya. Terus kayak Nah, gitu itu gimana? jaga. Nah, itu karena saya bilang tadi jaga face tadi. Ya kan, Yes. Karena gini, seringkali kalau dalam typical negotiate dengan change atau something new, yang pertama kali manusia jaga itu face-nya dia. Karena nantinya bukan soal what is right and what is wrong, tetapi who is right and who is wrong. Fokusnya sudah ganti loh. Karena sekarang adalah bukan what's right, tapi who say it. Who said it. Ada manusia sana begini. Makanya sih kadang-kadang gini kok ini. Kadang-kadang gini. Kalau saya misalnya kita berdua negotiate nih ya. Kita berdua negotiate, terus I help your team misalnya. I help your team ya. Misalnya I help your team. Saya bisa saja langsung kasih tahu ke timnya. Harus dengan cara B nih. Wah, kok dia ini keberatan. Nggak bisa, harus dengan cara A. Sebenarnya, if I go to you, and so you can tell them it's cara B, you are okay. You're okay. So it's about not what cara A atau B, tapi who said it. Yes. Wajah siapa yang mengatakan itu. Nah, jadi inti daripada salah satu negotiate cara NLP kan begitu. Make people think that it's their idea. Yes, always kayak gitu. Karena perubahan apapun must be their idea. Walaupun it's exactly the same thing. Ya. Gitu loh. Nah, Saya it's the way lemparin to terus, challenge. Saya lemparin kalau dengan tim juga saya lemparin kayak, what do you think? Di siding, Yes. what do you think? Di siding, what do you think? Jalan. See, it's different. It's their idea. Kalau nggak dari mereka, at least agreement dari mereka. True. So true. Iya kan? So true. Ya kan, ide dari gua, yang approve gitu. Yep. Yes. Nah, that is why kalau kita think that we always right, nothing's gonna happen. Saya kalau misalnya orang bertanya, saya mau berubah nih kode ini. I want to change. Pertanyaan pertama saya adalah gini, are you right or you wrong? Dia bilang, I'm right, but then you cannot change. Sorry. Karena manusia harus ada sedikit takaran bilang begini nih. Anehnya gini loh. Coba yang semua pebisnis yang ada di sini. This is yang menurut saya very, very contradictive. Orang yang justru wise, yang akan question themselves. Orang yang wise loh. Yes. Yang akan mikir, saya benar apa enggak ya? Jangan-jangan salah ini. The wisest they are, semakin mereka tuh berpikir bahwa you know what? My way is not always the right way. Ya kan? Saya mari cari lagi, mari develop lagi. Tetapi yang sayangnya, semakin lower end intelligence, semakin we think we're right. Semakin lower intelligence. Alright. Semakin low. John Cleese yang saya pernah bilang, John Cleese. Jadi cari di sini boleh carilah. John Cleese pelawak dari Inggris yang very genius. Dia yang bilang begini, the problem with stupid people adalah they don't know how stupid they are. That's the problem. Karena gini. Proving. Karena gini kan ini. If they are stupid, they don't have enough intelligence to know that they are stupid. Ya kan gitu loh. That makes sense. Jadi kalau hanya orang-orang yang justru very smart, yang bisa think, oh tunggu. Kalau intelligence-nya very high, adalah orangnya akan berpikir, tunggu dulu, jangan-jangan cara saya salah ini, ya kan pasti ada cara lain lah. Itu berarti dia intelligent enough untuk bisa melihat bahwa maybe this is not the right way. Tetapi orang yang justru mengatakan bahwa I'm right, dia akan see only A ke B. Jadi nanti dia akan salahkan COVID. Dia akan salahkan target yang tinggi daripada bisnisnya. Dia akan salahkan pemerintah lagi. Dia akan salahkan rules. Nah, karena apa? I am right gitu loh. Nah, jadi step one. Nah, ada teman saya yang bilang begini.
if you're always right, kenapa hidup lu masih kayak begini gitu loh. Make sense. Iya dong. Kalau lu benar terus, pasti lu buat keputusan yang bagus. Strategi marketing lu pasti keren. Kan gitu. Hidup lu pasti oke. Tapi kenapa hidup lu kayak begini? Dan lu bilang lu benar gitu loh. So think. Itu doanya terjawab, itu udah. Kemarin sempat heboh di sosial media saya tentang itu, Omnibus Law kan. Tentang dan sebagainya kayak begitu. Kemudian saya baca satu tulisan yang cukup menarik sih. Kalau mereka orang-orang yang pada demo ini memang benar-benar bisa membaca 900 halaman undang-undang, kenapa tulisan Indomaret ditarik, mereka dorong? Oke. Hanya satu kata-kata nggak bisa baca 900 dan demo kan. Itu ada orang nulis kayak begitu sih di luar sana sih. Saya ngakak juga sih. Bener juga sih. Well, again, kalau saya mau berdemo, saya mau keberatan dengan sebuah isu, itu saya menggunakan box sih. Saya menggunakan box. Manusia akan menggunakan box sendiri-sendiri pasti. Gitu loh. Pasti akan menggunakan box. Alright, so tadi lanjut tadi yang tadi apa? Po ya. Po. Ya. Lanjut Po. Jadi step one tadi saya bilang kan challenge nih. That's number one. Okay. Setelah kita bilang begini, oke, kalau begitu maybe saya bisa pertimbangkan cara lain. Itu kan sudah saya sebutnya sudah ada improvement. Nah, Po berarti begini, Po. Po itu sesuai dengan namanya Po. Po itu kalau kita mau cari ide, kita harus keluar dari track beneran, keluar dari track. Keluar dari track berarti begini, saya maksudnya keluar dari track. Titik inspirasi tidak boleh ada berhubungan dengan apapun tujuan yang kita mau. Saya kasih contoh misalnya begini, yang contoh very very simple, oke? Saya pengen, let's say, saya pengen langsing. Oke, yang cari contoh yang very tangible aja, berat badan aja, very tangible. Karena saya pengen langsing. Nah, kalau saya pengen langsing, titik inspirasi saya nggak boleh gym, karena gym berhubungan dengan langsing. Nah, Po itu harus really outside, kicking, nendang pemikiran kita di luar dan tidak boleh berhubungan dengan langsing. Kenapa? Karena inilah yang bikin kita stuck. Everything yang connected kepada langsing kan yang bikin kita stuck gitu loh. Nah, karena itu kita harus keluar. Nah, itu Po. Prinsip dari Po adalah saya harus cari titik lompat yang tidak boleh ada connecting sama sekali dengan apapun yang saya sedang pikirkan. Nah, saya relate kembali ke Einstein bilang begini kan. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang menimbulkan masalah itu kan. Yes. I've heard that. See, I know. Nah, ini kan tapi orang nggak nangkap itu maksudnya apa loh, Pak Deddy. Ya. orang nggak ngerti. Loh, maksudnya gimana sih? Exactly. Kalau misalnya saya pengen langsing. Exactly, gym selalu akan connecting ke situ kan, AB kan gitu. Karena itu saya tidak pernah get any ideas. Nah, Po harus tidak boleh berhubungan dengan itu. Tidak boleh Po-nya itu makanan, diet, nggak boleh. Olahraga, nggak boleh. Po harus something different, yang tidak boleh ada hubungannya. Let's say, kacamata. Apa hubungan langsing sama kacamata? Nggak ada. Doesn't exist. Timbangan ada, kacamata nggak. Nah, jadi titik inspirasinya adalah kacamata. Ini, kacamata dibutuhkan untuk lihat timbangan, kan? Oh, itu boleh juga ya. Gak kelihatan jauh. boleh juga. Kalau itu kita boleh singkirkan kacamata. Kalau boleh kabel, boleh kabel. Atau paling gampang lampu. Nah, intinya anything yang bus kota. Oh, bus kota aja. Bus kota nggak ada hubungan sama langsing. Bus kota. Ya. Anything. Ini seninya Po. Ini. Po itu kita bisa take from everywhere, anywhere, anytime. Makanya Po itu dikenal dengan namanya random. Very random. Randomized item. Kita bisa lagi jalan. Nah, kita bisa di lampu merah nih. Lagi pusing nih. Aduh, gue butuh ide nih. Nah, di tengah jalan kita lihat, oh ada polisi lagi nilang. Polisi jadi Po. Udah, that's it. As simple as that. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Mau langsing, ada bus. Ada bus nih, oke? Ide langsing nih. Saya pengen turun 20 kilo lah. 20 kilo lah. Nah, sekarang saya pusing nih. Sampai saat ini saya belum ketemu ide, kan gitu. Belum ketemu ide. Saya pinjam bis kota sebagai titik Po saya. Nah, setelah saya ketemu titik Po, sekarang saya mulai analisa bis kota ini. Analisa bis kota. Bis kota itu, saya mulai ini satu. Yang kita perlu tahu,
dari Po itu adalah apapun yang bisa bantu kita untuk dapat ide langsing. Ya kan gitu loh. Nah, coba sebutkan. Ngejar bus kota langsing tuh kayaknya. Jangan, bukan itu. Bukan itu. Bukan itu masih relatable dengan running. Oke. Itu nggak boleh. Caranya begini. Okay. Caranya adalah kita lihat bis kota, terus kita bilang begini, bis kota itu ciri-cirinya gimana? Cara beroperasi bis kota gimana? Kan gitu. Misalnya bis kota itu kita lihat ada supir, ada kondektor, ya kan? Terus bis kota adalah bareng-bareng orang masuk ke dalam satu bus bersama-sama menuju ke satu terminal atau satu halte. Dan bis kota berhenti di halte, lalu dia ke terminal. Berhentinya di terminal, tapi dia mampir ke setiap halte, kan gitu. Dan di setiap halte dia ngambil dan turunkan, ngambil dan turunkan. Di orang yang lateral thinker akan mulai connect operasional bis kota tadi dengan langsing. Nah, sekarang bis kota rame-rame naik kan? Rame-rame naik menuju tujuan bersama. Nah, idenya berarti, cara berpikir sekarang lateral nih. Berarti harus ada orang rame-rame bersama saya menuju ke 20 kilo. Turun 20 kilo bersama nih. Oke? Berarti saya akan bersama berapapun orang bersama-sama naik menuju 20 kilo. Nah, karena ada kondektor, ada supir, biasanya kondektor, tugas kondektor ngapain? Ya, dia kasih tahu. Dia ambil terus dia kasih tahu kan, blok M. Sebentar lagi blok M. Dia ngingetin. Berarti kita butuh satu kondektor yang setiap kali mengingatkan kapan turun di halte, naik di halte. Dan di haltenya sudah ditentukan pos-posnya kan berarti. Yang berarti bahwa sekarang berpikiran saya adalah begini nih. Akan ada orang yang harus sampai ke 20 kilo sebagai terminalnya. Ada orang yang turun tidak sampai 20 kilo, karena dia mungkin cuma butuh 15 kilo, dia turun di halte XYZ lah. Yang berarti bahwa kalau saya pengen langsing, berarti saya perlu halte-halte. Saya perlu tahu halte di mana, apakah saya harus turun, apakah saya naik. Dan tebak siapa yang akan mengingatkan? Kondektor. Nah sekarang tinggal cari, metafornya kondektor apa sekarang? Coach yang seperti apa, kan gitu. Nah ini cara berpikir lateral itu seperti itu. Jadi bukan hanya saya masuk ke gym, keluar ke gym. Jadi saya akan pilih satu Po, lalu saya terjemahkan Po itu menuju kepada ide yang saya mau cari. Gitu loh. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi, saya ada pertanyaan nih. Sure. Kemarin tuh saya ketemu dengan beberapa orang yang jualan ikan. Kita related ke bisnis ya, karena kita kan mau tentang ide bisnis. Jadi gini, saya ketemu dengan orang-orang yang jualan ikan. Pandemi ini orang banyak sekarang yang mau istilahnya mulai jualan pelihara gitu. Nah, kemudian saya disuruh mencari kayak, dan ada ide nggak ya? Ini kalau jualan ikan doang itu semua udah banyak. Cari ide lain gitu kan. Terus saya mikir kan, ikan itu kan orang ngeliatin mantengin bisa berjam-jam. Ngeliatin ikan gitu kan. Air aquascape gitu. Terus saya relate-nya begini sih. Kenapa nggak bikin niche-nya itu fish meditation aja ya? Butuh fokus ke satu hal, berjam-jam lagi liatin, nggak pakai stres, harus merem katanya. Kalau merem saya nggak bisa nih, pikiran saya kemana-mana. Ya udah lihat ikan aja. Dan ternyata memang ada tuh fish meditation ternyata. Nah itu polanya kayak gitu gimana? Harusnya Po-nya ikan, tapi bukan dong. Bukan. Itu Po kalau kita dia mau jual ikan kan. Mau jual ikan. Mau jual ikan. Berarti gini, mau jual ikan tapi yang penting ikannya laku kan. Untuk tujuan apapun. Ikannya laku. Tapi butuh niche-nya kan. Bukan berarti angle jualannya. Berarti bukan soal ikan saya mau pasarkan ke restoran, bukan ya? Pokoknya bukan. Ikan pelihara. Anything kan? Anything. Ikan pelihara. Ikan pelihara. Oh, ikan peliharaan. Oh, oke. Nah, berarti ikan untuk rumahan ya? Istilahnya begitu ya, ikan untuk rumahan. Yes. Nah, akuarium gitu. Po-nya tidak boleh berhubungan dengan itu berarti. Nah, let's say aja kita pakai item yang di sekitar kita sebagai contoh misalnya. Tadi kan berarti yang kalau Denny tadi sebut misalnya kita lihat berjam-jam dan lain-lain. Itu kita sebutnya sebagai visi sih. Itu bukan seperti Po, itu visi. Karena gini, cara orang kreatif itu sebenarnya bukan lihat ikan, tetapi dia melihat dengan mata bisnis ini bisa diapain kan gitu loh. Nah, itu visi pebisnis kan begitu, visi pebisnis itu. Kalau orang yang tidak punya visi bisnis, dia cuma lihat ikan gitu. Orang yang punya visi bisnis, enggak lah. Kalau saya lihat, ini sebenarnya bisa dibisnisin kayak gini nih. Itu orang visi bisnis kan begitu. Nah, orang yang lain penjual ikan, dia cuma lihat, ini ikan, kita enggak. Ikan ini bisa diapain.
Nah, Ya. kalau orang Po, beda. Orang Po bilang, oke, saya mau jual ikan peliharaan. Saya butuh Po. Saya butuh Po. Po-nya itu contoh, let's say Po yang tidak berhubungan dengan itu, saya pakai sepatu. Let's say sepatu. Let's say sepatu nih, kita pakai sepatu. Sepatu, kalau kita bilang Po-nya adalah sepatu, sepatu itu dipakai dengan cara diinjak. Oke? Sepatu itu selalu sepasang. Selalu sepasang misalnya. Oke, sepatu selalu sepasang dan sepatu punya tipikal di berbagai event. Sepatu itu sesuai event kan. Ada event ini, event itu. Nah, sekarang cari ide tuh. Jualan ikan harus pasang sesuai event, kan gitu tuh. Sesuai event, terus ada sesuatu yang diinjak. Injak nih. Nah, itu tinggal sekarang kita hubungkan sekarang bagaimana menjual ikan tadi harus sepasang. Entah ikan yang kita jual itu for couples sebagai wedding sign atau whatever. Ya kan, wedding sign atau apa gitu loh. Atau kita bilang karena ini sepatu ini adalah berbagai event. Bagaimana kalau jual event sesuai ikan itu sesuai event-eventnya. Ada ikan khusus untuk pernikahan, pesta ulang tahun. Nah, kayak gitu-gitu loh. This is how to think about Po. Ya kan, gitu loh. Jadi Po itu sebenarnya membuat kita tidak stuck. Karena kalau kita bilang begini, jual ikan gimana ya? Stuck. Gak ada ide. Kalau yang saya lakukan ini apa jadinya? Enggak, kalau yang tadi berarti gini, itu sebenarnya ada kadang-kadang aha moment berbasis experience. Oke. Nah, berarti seorang Denny, karena sering mungkin melakukan kayak meditasi, ya kan melakukan yang namanya visualisasi, ide itu aha momennya muncul berdasarkan itu. Intuisinya gitu loh. Saya tadi bukan dari meditasi itu, tapi karena activity ikan itu kan diliatin terus. Buat saya yang namanya fokus berjam-jam itu meditation gitu. True. Yang berarti akan karena idenya connect dengan intuisinya, intuisi dari experience. Oke. Nah, kan yang orang sering bilang kayak ada insting, intuition, itu mostly come from experience kan. Jadi kalau kita punya ide tiba-tiba muncul, ada sesuatu dalam box kita yang mengatakan, hey, you know what? Kenapa nggak begini aja? Gitu loh. Kenapa nggak begini aja? Nah, jadi bagi dia, it's new. Bagi dia itu out of the box. Tapi bagi kita, that's in the box. Bagi dia, itu out of the box. Gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini sekarang, langsung praktekin aja caranya Pak Hing. Jangan praktekin caranya saya, karena saya punya pengalaman gitu ya. Yes. Saya punya pengalaman. Jadi kalau ada belum pernah, nggak bisa kayak saya. Ikutin framework-nya Pak Hing. Cari Po-nya dulu. Kalau nggak begini, kalau mau tinggalkan yang lebih, kalau saya sebutnya begini, bagi orang yang bilang, aduh cara Po itu susah, gini. Karena soalnya memang saya kalau di kelas sendiri, orang yang pakai Po itu, saya temani lalu saya tunjukkan gitu loh. Kadang-kadang begitu mereka tarik itu hubungannya gimana ya? Kalau mau pakai simple, bisa cara NLP kode ini, gitu loh. Cara NLP itu adalah dengan perceptual position. Gitu. Cara NLP perceptual position. Jadi kalau saya lagi lihat ikan ini, saya nggak lihat, saya sebagai penjual ikan, saya nggak boleh lihat begitu. Perceptual position itu adalah begini, kalau saya pengen cari ide, saya lagi lihat ikan, saya akan mikir, kalau yang lihat ikan ini pilot, idenya apa ya? Kalau yang lihat ikan ini dokter, view-nya apa ya? Kalau saya yang lihat ini adalah ibu rumah tangga, view-nya apa ya? Gitu loh. Nah, itu perceptual position. Sama, tetapi meminjam view-nya orang-orang yang beda-beda. Cuman keluar jalur. Kalau di tempat saya marketing banget kan, kita harus mikirin the way our customer think gitu. Seperti customer kita ngelihat gitu kan. Cuman customer kita di breakdown dulu nih, mau siapa aja nih customer kita nih. Jangan bilang ke semua orang juga nggak jelas buat dia sendiri. Siapa coba? True banget. Betul. Melihat dari sisi yang akan pakai kan, melihat dari sisi yang akan menggunakan gitu loh. So actually that's the basis of the new yang kita sebut the new era of marketing kan kesana sebetulnya. Jadi people too busy selling, dia forget harusnya dia help people buy gitu loh. They help people buy. Nah, jadi kalau ke dalam istilah perceptual position adalah, nah hal yang sama dilihat oleh orang yang berbeda-beda can be totally different loh. Nah, saya bicara misalnya gini, bagaimana sih cara saya kreatif? It's simple. Saya lihat satu ruang kosong aja, coba suruh pilot yang masuk ke ruangan itu. Dia pasti punya mindset yang berbeda banget melihat ruang kosong ini. Coba lihat suruh musisi yang masuk, oh my God, ini studio musik saya nih. Coba lihat seorang YouTuber yang masuk ke situ. It's different. Lihat ibu-ibu, beda lagi kan gitu loh. Lihat seorang bapak-bapak yang mekanik, oh my God, ini workshop saya nih. It's totally different.
Karena itulah orang-orang yang kreatif, dia akan masuk kepada berbagai peran yang berbeda-beda, tidak stuck dia. Gitu loh. Nah, itu kalau mau pinjam dari sisi NLP, perceptual position, sebenarnya sih nggak sulit. Kitanya yang mempersulit. Karena kita mau karena kita yang mau bikin gampang-gampang itu loh. Oh, nggak usah mikir lah. yang sudah-sudah aja. Gitu. Itu kalau mau pinjam dari sisi NLP. Actually, similar dari sisi yang penting kita keluar jalur pemikiran sendiri. Artinya kita tidak menggunakan box kita get out. Nah, kalau dalam istilah De Bono itu track. Kita keluar dari track, lalu kita masuk kembali melalui jalan yang lain, kan gitu. Kalau misalnya, tadi kan udah jelas ya, mau jualan ikan, nyari ide kreatif. Mau jualan apa, nyari ide kreatif. Kalau blank sama sekali, ada ide nggak untuk spark gitu gimana sih? Untuk spark di awalnya gitu. Sama. Passion kah atau apakah gitu? Nah, kalau dari De Bono itu ada menggunakan PO itu ada 2. Jadi PO itu berguna kalau kita nol idea, itu bisa pakai PO. Kayak tadi, nol idea, I don't know how to sell fish, gitu loh. Oh, mungkin kalau ini yang maksudkan adalah orang yang sedang mencari ide bisnis. Fish-nya aja nggak ada gitu. Fish-nya, oke. Nah, itu bisa, saya seringkali menganjurkan ada 4 angle. Kalau dalam dunia itu ada 4 angle. Misalnya gini, kalau misalnya kita blank nih, really have no idea. Caranya adalah gampang. Satu, kita mikir aja. Misalnya kalau saya adalah, let's say, kita kan, kalau ini tadi bilang, kita mau mikir dari sisi customer kan. Saya boleh bilang sekarang ini, saya pebisnis misalnya, saya mau jual barang untuk sesama pebisnis. Let's say. Kalau begitu sekarang seorang pebisnis, kegiatannya apa hari-hari? Setiap hari kegiatannya apa? Yang berarti number 1, saya harus cari ide berdasarkan apa yang menurut ide-ide yang bisa membantu seorang pebisnis untuk running the business kan gitu. That's number 1. Berarti berdasarkan kegiatan sehari-hari, number 1. Apa yang saya bisa bantu ibu rumah tangga kegiatan sehari-hari? Apa yang saya bisa bantu misalnya seorang salesman kegiatan sehari-hari? That's number 1. Itu task purpose lah. Saya sebutnya task purpose, number 1. Yang number 2, problem. Automatically. Problem. Karena otomatis manusia pasti punya problem. Saya tinggal bidik aja. Saya mau jualan ke remaja. What is problem dari teenager kan gitu loh. Saya bisa dapat banyak sekali ide problemnya teenager itu. Atau problemnya para karyawan di era pandemi. I can think of a lot of ideas. Problemnya para pebisnis yang sekarang restorannya tutup. I can think of a lot of ideas. Problem isunya. Jadi number 1 adalah lihat dari sisi operasional sehari-hari. What I can help. Yang kedua, problem mereka apa. Gitu loh. Problemnya dia adalah saya dipecat gitu. I know. Nah, problemnya saya dipecat bukan orang lain gitu. That's even better. Kalau inilah orang-orang NLP kan akan bilang begini. Gua dipecat. That is great. Berarti lu ngerti problemnya orang barusan dipecat. There you go. Sekarang now you know, berarti sekarang orang yang barusan dipecat, saya tahu pain saya kan. Berarti saya bisa bikin produk atau jasa ratusan ribu orang yang barusan dipecat kan. Because I know their pain. Cuman orang kadang-kadang nggak begitu. Pakai itu ini. berapa? Pakai ini. True. Dia punya list kan. Dia punya list sekarang. And exactly people dalam tribe yang sama. That's true. Nah, cuman orang nggak mau. They're spending more time whining, complaining. Itu problemnya. Itu dia spend. Saya punya satu teman di Inggris. Dia master trainer NLP juga, gitu loh. Really great guy. Dia bilang sama saya begini. Ini karena setelah masa pandemi ini, para master trainer juga seminggu sekali kami Zoom nih. kami Zoom. Ngobrol seluruh dunia nih. Dia bilang begini. Ada yang mengeluhkan, gila ya pandemi ini, nggak ada training nih. Gitu. Yang di Inggris teman saya bilang begini. Are you really? Gila pandemi gue malah nggak bisa handle orderan. Yang lain noleh nih. Gila sableng lo. Gimana caranya lo? Dia bilang begini. Saya kan, dia bilang dia training salesman nih, Dan. Dia training salesman. Dia selalu bilang begini sama para sales. Lu kuotanya berapa? Salesman bilang, aduh gila, gue biasanya 100%, ini pandemi, gue paling 30%. Nah, perhatikan baik, 30%. Lalu dia nanya begini, terus 70%-nya lu ngapain? Lu ngapain 70%? Itu pertanyaannya kan? Kalau lu hanya bisa jualan 70%-nya lu ngapain? Kalau lu ngeluh,
What happened kalau pandemi selesai? Dia bilang, harusnya lu gunakan 70% asah kapak lu itu loh. Bikin lebih tajam. That's the answer. That is the answer. Kalau dia jawabnya misalkan 70%-nya adalah saya sales call. Tapi ditolak semua. Nah, exactly. Tetapi setelah itu, berarti dia tahu kan, there is something wrong kan berarti. Berarti dia butuh cara baru. Nah, saya telepon seorang GM hotel nih, dan ini one of my client lah ya. Saya telepon, what happened, what's going on kan. Dia bilang, dengan tenangnya dia bilang begini loh. Saya bilang gini, jalan nggak? Dia bilang, enggak jalan. Dia bilang, tapi dia bilang, you know what? Di situasi sekarang ini, exactly the right time untuk renovate. Exactly the right time. Iya dong. Kalau misalnya sekarang quiet, exactly dia cakepin everything. Itu adalah orang-orang yang punya hope dan punya goal. Kalau orang tidak punya hope, dia akan complaining, dia whining. Gitu loh. Tapi mereka enggak. Mereka tahu bahwa begitu selesai semuanya, everything is done, mereka larinya malah lebih kencang dong. Karena now, karena paling ready. Karena paling ready. Dan pada saat nanti, mereka tidak perlu renovate saat operasional yang mengganggu itu loh selama ini loh. Dia akan mulai mikir nih, kita harus gunakan sekarang nih pada saat sepi nih. Kita restoran nih, kita cakepin, cakep nih. Karena apa? Karena now, mereka punya extra time. They have extra time. Nah, orang-orang yang kreatif tuh begitu. Dia tahu... Kiranya, I have extra time, but I have less money. Justru itu, it's the time to make money. Make money. Ya kan, gitu loh. Nah, kalau dia barusan dipecat, gitu, make money. Itu... Nah, makanya intinya beda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu loh, Den. Itu loh, aduh beda. Kalau Indonesia cari duit, bahasa Inggrisnya make money. Totally different mindset. Kita bilang cari duit, bahasa Inggrisnya make money. Baik, ini cukup menarik, Baik. Bahasa Indonesia cari duit ya, seolah-olah duit itu susah gitu ya, harus dicari-cari gitu kan. Iya. Tadi Sabtu 2 hari ini, saya lagi mendengarkan meditation by Deepak Chopra. Ya, oke. He's excellent. He's very excellent. Keren banget, buset, keren banget. Dia bilang sebelum dia, kamu datang dari mana? From nothing become something. Sebelum kursi atau mejamu yang kamu ini ada, itu dari mana? Dari pohon. Sebelum pohonnya berdiri, dari mana? From nothing become something. So in the world, itu sebenarnya nggak ada yang namanya kekurangan. You can create something from nothing. Yes, keren that's banget. good. Dalam, men. Ya, itu keren. He is awesome. Gak ada namanya kekurangan, kecuali kamu mikir kekurangan. Itu sih. True. Yeah. I love that. That's beautiful. Cakep banget itu. Yes. Itu cakep. He's awesome. Deepak Chopra, he's awesome. Yeah. Dia pernah dipecat dari Ikatan Dokter Amerika gara-gara cara pemikirannya yang very radical. he's very good. That's true. Idea juga sama kan. Ya kan, apa yang ada di bumi semua ini juga dari idea gitu loh. So, yang tidak ada kan. Gitu aja. Ada kan? Buat para pebisnis itu ada kan. Yang tidak ada kan udah. Gitu loh. Bahasa Inggris ini loh, mindset. Perhatikan kalau saya di kelas NLP, saya selalu warning about vocabulary kan, linguistik kan gitu, matters a lot. Ya kan, karena ini adalah lambang pikiran dan kata-kata mempengaruhi feeling kan gitu loh. Kata-kata kembali mempengaruhi ini, Dan kalau di Indonesia kita namakan itu adalah menjalankan perusahaan, bahasa Inggrisnya kan running the company, running. Kita jalan, Bo. Jalankan perusahaan kan gitu. Bahasa Inggrisnya running the company kan gitu loh. Lebih ada urgensinya itu loh. Jadi ada urgensinya. Nah, kalau kita kejar pesawat, bahasa Inggrisnya catch airplane. Kita masih ngejar, mereka udah nangkep, Bo. Udah catch the flight, yes. Jadi mindset, this is all about mindset. Linguistic, influence the mind. This is beautiful. Yeah. Seru. Tadi ada lagi nggak dari angle gimana buat orang start? Tadi kan baru dari
kegiatan sehari-hari, and then problem. Nah, ada apa lagi? masih ada dua. Nah, kalau misalnya pengen cari ideas, misalnya, aduh saya mau cari ideas dari mana lagi. Nah, selain problem, selain tadi adalah kegiatan sehari-hari, ada juga yang namanya opportunity. Opportunity itu begini, opportunity. Artinya gini, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Inilah membutuhkan visi tadi. Ini sebagai semua pebisnis yang ada di sini. Ini membutuhkan visi. Artinya begini, kalau saya bilang opportunity itu berarti apa yang akan terjadi yang orang lain belum lihat. Ini saya ulangi kalimat ini. Ini yang saya perlu kasih tahu nih semua ini. Gini. Yang namanya opportunity itu bukan yang sudah kelihatan loh. No. Opportunity itu adalah yang kita lihat yang orang lain belum lihat. Okay. Yang kita lihat yang orang lain nggak lihat. Artinya begini. Let's say sekarang pandemi nih. PSBB selesai kapan? Misalnya let's say kita bisa melihat dari 3-6 bulan ke depan. Nah, yang namanya peluang adalah begini. Begitu pandemi ini selesai 6 bulan lagi, what's gonna happen? Orang akan butuh apa? Perusahaan akan butuh apa? Ya kan gitu. Itu namanya opportunity. Nah, salahnya orang bilang begini kok Denny. Waduh kok Denny, nggak ada peluang nih. Ya lu lihat. Peluang itu nggak muncul begitu aja. Lu lihat gitu loh. Makanya saya bilang bahwa jangan percaya apa yang kita lihat dengan mata. Bukan mata tertuju kemana, itu yang penting. Tetapi apa yang kita lihat dari apa yang diletakkan oleh mata itu loh. Jadi misalnya tadi, kita lihat ikan. Ada orang yang lihat ikan. Sementara seorang Denny enggak. Ini fokus. Ini bisa berjam-jam, ini bisa kayak begini. Itu yang dilihat dari ikan. Orang lihat ikan, dia tidak lihat peluang mengenai ikan, kan gitu. Nah, jadi yang namanya peluang itu adalah apa yang akan terjadi yang orang lain nggak lihat, tapi saya lihat. Gitu loh. Karena itu, orang-orang yang bisa berpikir begini, begitu dia create satu produk, yang lain cuma komentarnya begini. Kok lu bisa tahu sih? kok lu bisa kepikiran sih? Ya itu jawabannya. Gue pikir lu nggak, kan gitu. I like that. Ya kok lu kepikiran sih? Nah, ada orang, kok lu kepikiran gitu loh. Itu bahasanya itu loh, kok lu kepikiran. Ya exactly, that's true. Gue mikir lu nggak. Nah, itu cukup menariknya gini. Yang ke depan, itu kan berarti kan something in the future gitu kan. Something in the future ya. Betul. Ini tidak bisa present, harus in the future. Tapi tidak bisa terlalu jauh ke depan juga. Karena people nggak bisa. Nggak bisa. Harus kayak satu step ahead. Yes. Peluang gitu. Peluang itu adalah tidak boleh terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, teknologinya pun bahkan belum ready. Ya kan gitu. Teknologinya belum ready dan orang-orang terlalu butuh banyak edukasi nantinya gitu loh. Exactly. Karena ada produk yang belum the time is not ready. Kita mau jual pun nggak bisa gitu loh. Karena itu kalau terlalu too far ahead, percuma. Teknologi belum ready, mindset orang-orang juga belum accept. Gitu loh. Dulu di tahun 2012-2013, saya udah pernah bikin startup digital namanya StoryGrab. StoryGrab adalah idenya adalah IG story tapi nggak pakai video, pakai foto. Tapi 2012 kamera masih jelek, internet masih lemot gitu kan. Untuk jepret-jepret kayak nggak bisa semua gitu. Masih kayak upload foto galeri kan, Instagram di awal. Jadi ya it's fail gitu. Nah sekarang di Tribelio saya juga bikin yang sama. Saya mikirnya adalah gini. Zaman dulu orang transaksi itu pakai barter. Zaman dulu. Yes. Problemnya dengan barter adalah Pak Hing punya sepatu, saya punya apel. Saya mau sepatu, Pak Hing nggak mau apel. Repot. Yes, that's true. Barter gagal. Akhirnya ada duit transaksi. Habis itu masuk ke online, bikin website, toko online. Problemnya adalah mahal dan ribet untuk bikin toko online. Maka berikutnya adalah marketplace. Mudah banget, gratis, tinggal bikin akun, upload produk, selesai. Itu marketplace. Cuman ada problem lagi. Barang yang sama ditaruh di satu halaman, diurutkan berdasarkan harga termurah. Mempercepat perang harga. Perang harga. Karena itu, next-nya adalah harus tetap mudah bikin akun, tapi tidak dicampur. Maka menyebutnya adalah tribe commerce. Zaman BBM lah, ingat zaman BBM kalau jualan kan, ini cuma bisa 2.000 pin. Beli lagi begitu kan. Ini kan sebenarnya tribe sendiri, nggak ada perang harga kalau kayak begitu. Itu kenapa saya bikin Tribelio itu bentuknya tribe kayak begitu.
See. Begitu saya cerita begini, orang masuk akal kayak, iya ya bener juga ya, alright. Jadi kita punya gerakan lawan perang harga abis itu. Yep. See, ya, tadi benar. Sometimes it's not the time, now it's the time, kan gitu loh. Yang tadi kau disebutkan, kan memang ada produk yang dulu belum time, dan now, tribe is the time, kan gitu loh. Yes. It's the time, it's the right time. Sometimes idea, and you're right, kalau terlalu jauh, cannot. Terlalu jauh cannot. Just one step aja. Yang para pebisnis kalau memang bingung cari ide nih. As soon as pandemic is over, what's gonna happen itu aja. Just one step aja. One step. Nggak usah berpikir 10 tahun ke depan. Teknologinya belum ready. Ready. Bahkan dalam 1 tahun aja, there's a lot of changes yang bisa kita antisipasi kok. A lot of things gitu loh. Ya, customer bahkan butuh apa. Bahkan masker akan jadi seperti apa. Ya kan, orang keluar di luar itu seperti apa, karyawan seperti apa. Ini semua yang harus di-think about. Itu aja. That's number 3. That's number 3 by the way. That's number 3. Nah, satu lagi. Oke. The last one itu adalah improvement gitu loh. Jadi kalau saya lihat apa yang nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi gambarannya itu adalah improvement apa yang saya bisa help para pebisnis. Apapun, employee, ya kan, marketing mereka, sales mereka, cutting cost-nya mereka, that kind of thing. Nah, jadi 4 itu angle, kalau kita mau cari, oh my God, what is the idea? Gitu, kira-kira gambarannya. Jadi kalau kegiatan mau sosial, cari... kegiatan sehari-hari, nomor 1, saya recap lagi teman-teman. Yang pertama, kegiatan sehari-hari itu orang tuh ngapain aja sih yang bisa dibenerin atau ada ini ya. Kedua adalah problem. Orang tuh punya problem apa gitu kan. Yang ketiga adalah opportunity. Kita mesti cari opportunity gitu ya. Mesti punya visi kan artinya kan kayak gitu kan. True. Bisa lihat lebih dulu dari orang. Yes. Dan yang keempat adalah improvement. Apa yang ada di sekitar kita yang sudah ada tapi kayaknya bisa diimprove dan Anda tahu cara improve-nya. Betul. Or Dan ini least, kata key-nya, kata key-nya kok Denny. Everything bisa diimprove. Everything bisa diimprove. Everything. Lebih cepat, lebih banyak, ya kan, lebih mudah, ya kan, lebih apapun. Everything bisa diimprove. Bisa lebih tinggi, lebih langsing, lebih besar, lebih panjang, lebih semua yang di Facebook. Penumbuh, pemutih, pelangsing. Everything is improvable. Semua bisa. Kalau saya cuma jualan pelaris. Saya mau nambahin nomor 3, Pak Him. Nomor 3. Yes. Kemarin saya sempat belajar sedikit dari Joe Dispenza. Yap. Itu keren banget juga. I love him. Ya, Joe Dispenza. Dia bilang bahwa setiap hari, seperti yang Pak Him tadi katakan nih, setiap hari itu kita melakukan rutinitas setiap harinya, sama setiap harinya, sehingga besok akan pengulangan hari ini. Lusa akan pengulangan dari besok. Jadi kalau misalkan kita mengulangi setiap saat apapun yang sudah pernah kita lakukan, maka tidak akan ada something new di depan. Sementara peluang akan datang dari unknown possibility. Nah, unknown possibility adalah ketika kita pulang macet, kita belok tadi. Itu unknown. Siapa tahu ada restoran baru, ada toko baru, ada ini baru gitu kan. Yes. Karena yang sudah dilewati setiap hari ini tidak memberikan peluang baru. That's the problem. Dan ketika kita diajak untuk join ke sebuah tempat baru, mereka cuma bilangnya kayak, wah nggak ada waktu, nanti saja. Karena itu mengubah dari habit biasa, tidak sesuai pola lama. That's the problem. Itu menarik banget sih saya ngelihatnya sih. True. Dia Joe Dispenza, Alan Watts, yang tadi juga Deepak Chopra itu memang thinker yang beyond gitu loh. Mereka tuh thinker yang beyond. Kalau saya ambil misalnya Joe Dispenza itu kalau dia ngomong, dia selalu bagi 3 elemen kan. The mind, the body, and environment. Gitu loh. Jadi kalau kita memang tidak pernah change everything gitu loh. Nanti malah environment yang akan setir kita soalnya. Karena saking terlalu tadi budak habit tadi. Ya kan, setiap hari kita do the same thing lagi, akhirnya kita jadi depend terhadap environment. Yang berarti bahwa kalau environment change, baru kita change. Terpaksa banget gitu loh. Ya kayak sekarang COVID, akhirnya yang membuat kita change. Karena kita terlalu budak habit tadi gitu loh. Kalau sebenarnya ada orang tertentu yang sudah berubah bahkan sebelum COVID kan. Gitu loh. Jadi begitu COVID hit, dia sudah ready. Bahkan mungkin dia tidak tahu dia ready untuk COVID era loh. Ada orang yang begitu loh. Ada orang kayak begitu. Dia tidak realize bahwa, oh my God, ternyata kemarin my preparation
itu justru make me sukses di era COVID. Ya. Kan gitu. Ya. Gitu loh. Ada yang kayak begitu. Dan akhirnya mereka bilang apa? Ini kayaknya pertanda ini. Tanda dari Tuhan ya. Dia bilang, padahal itu sebenarnya the way they thinking yang ahead of time gitu loh. Nah itu yang tadi ketiga itu, dia bisa melihat sebuah peluang yang orang lain tidak lihat. Dia bisa prepare kan gitu. Nah kita sebutnya tadi, loh gila loh, kok lu bisa kepikiran gitu loh. Kembali lagi. Karena Iya, karena gue mikir, lo enggak. Otak lu kinclong. Gue mikir. Gitu. Yes, Jadi yes, 4 yes. itu helps. That 4 is really, really helpful. Jadi kalau kita sudah bilang 1, 2, 3, 4, terus dia bilang begini, oh ya, ini problemnya kan, saya nggak bisa mikir mengenai aktivitas orang sehari-hari. Saya nggak tahu problem orang sehari-hari. Saya juga nggak bisa lihat peluang. Saya juga nggak tahu apa yang mau di-improve. Ya udah lo mati aja. Memang nggak mau itu ya. Itu nggak mau. Orang yang 4 itu sudah paling gampang loh itu. Itu 4 itu udah paling easy. Dan itu kan sebetulnya yang otak butuhkan begini. Ini buat semua pebisnis. What brain needs itu adalah direction, arah. Arah gitu loh. Soalnya kalau kita tidak punya arah, terlalu di sekeliling kita ini, terlalu dibombardir oleh visual, auditory, dan lain-lain. Sehingga kita akhirnya overload. Makanya kita butuh arah gitu loh. Nah sekarang sudah dikasih 4 arah nih. Pikir deh nih. 1, 2, 3, 4 gitu loh. Helpful banget. Otak manusia ini kalau terlalu random, kita terlalu nih, semua mau dipikirin, makanya kita bilang, aduh my God, gue pusing nih. Karena kita tidak punya arah, gitu loh. Kita tidak punya arah, gitu loh. So your brain needs direction. Kasih dia arah deh. Kemarin si Joe Dispenza malah bilang begini nih, ada satu muridnya dia yang bilang bahwa saya baru berduka, suami saya meninggal. Dia bilang, great, 1 orang bebas, kamu nggak pikirin lagi udah. Okay. Beban pikiranmu berkurang 1 orang. Dia bilang, great. Well, that's a good point. That's a very good point. Ya, karena orang-orang kebanyakan kita tuh kan gini ya, mikirin something, kita mau mikirin bisnis nih ya, teman-teman di sini kan acara ini adalah creative idea untuk menemukan business from the future, bukan from the past gitu kan. Nah, from the future. True. The problem adalah isi otak kita sehari-hari isinya adalah present to past. True. Mertua kemarin nitip, bos kemarin ngomel-ngomel, ini ada yang nyinyir kemarin belum gua bales, beli gadget apa ya? Kok kayaknya teman kemarin baru beli mobil itu, si itu jalan-jalan, aduh anjing saya makan apa? It's all present in the past, gitu sehari-hari. Kita jarang banget ngomongin present to the future. Right? Jadi kalau yang the past ini dihilangkan beberapa, kita punya tempat untuk mikirin the future. Right? True. So true banget. Ya itu kalau dia ngomong begitu memang karena begitu kimia badan kita masih hold on to the past, itu kan sebegitu dirilis energi kita ada yang ekstra loh for the future. That is so true. Betul banget. Karena berbagai entah kita sebutnya sebagai molecule of the mind of whatever masih hold on. Ada beberapa yang masih attach banget. Karena itu kenapa orang bilang move on. Karena kita hang on terlalu lama gitu loh. Terhadap yang pas itu loh. Sehingga akhirnya nggak bisa let go. Padahal energi yang begitu kita lepas, kita masih punya reserve energi loh for the future loh. Yes. Dan itu kemarin malah disebutnya, begitu kita nggak bisa move on, berarti kita itu addicted ke feeling sedih itu sendiri. True. Bahkan setelah selesai semuanya, dia masih stalking. Instagramnya dibuka-buka. Sekarang pacaran sama siapa ya? Dia pengen mengalami rasa sedih lagi. Addicted to the feeling. That's true. That is true. Soalnya begini, ini buat semua juga yang terutama yang general yang wondering gitu loh. Kenapa sih hard sekali untuk find ideas juga? Karena tadi saya addicted kepada feeling, have no idea. Itu loh. Masuk akal kan? Jadi kalau misalnya gini, ada orang yang saking dia teraddicted terhadap have no idea, begitu ada ide baru, dia akan merasa begini, kayaknya ini bukan gue banget deh. Iya, karena lu yang nggak punya ide. Gitu. Iya, jadi zona ide itu malah dijauhi. Sebab dia merasa gini, ada orang yang takut kehilangan identity, begitu dia berada di zona yang penuh ide. Dia merasa bahwa sekarang, my God, I lost myself, kan gitu loh. Gue udah kehilangan jati diri gue yang tidak punya ide ini kemarin, gitu loh. Harusnya nih gue menderita, harusnya nih gue tidak punya ide, harusnya gue nih begini terus. Tapi begitu dikasih peluang, mereka akan menjauh. Ini yang akhirnya juga tuh, he's so right.
Kita terlalu teradiktif kepada pas. Sehingga begitu itu kita lepas, kita merasa bahwa kita kehilangan diri kita gitu loh. Kehilangan Ya kan jati ada diri orang ya? yang bilang, iya kehilangan jati diri. Karena itu kalau misalnya kita, contohnya begini, kalau NLP kita sebutnya kan modeling nih. Kalau Ya. mau model, mau berhasil ya udah model orang berhasil aja, gampang kan gitu loh. Rumusnya simple kok. Kalau saya mau buka kafe, lihat yang sudah sukses di kafe, saya belajar dari mereka kan gitu loh. Yang saya mau buka toko batik, siapa yang sukses toko batik, teman-teman saya belajar aja. Strategi lu gimana sih? Setidak-tidaknya, mungkin tidak sama persis, tapi kan saya berada di jalur yang sama sekarang. Tapi ini problemnya, itu kan salah satu cari ide sebetulnya adalah cara tercepat. Cari ide itu adalah copy dan modifikasi. Isn't that true? Ya kan gitu aja. Copy and modified. Tetapi ada orang yang mau copy gini kalau dia ini mikirnya nih. Gila nih kalau dia nih, kalau saya dengerin saran Kodeni, saya kehilangan jati diri saya ini. Maksudnya yang nggak sukses itu. Ya nggak apa-apa. Tinggalin. Sama Saya dengan barusan lebih... ada yang komen, saya nggak pede. Iya. Dia memiliki identitas nggak pede gitu. Jadi kalau disuruh Yes. itu ya dia akan stick gimana caranya untuk membenarkan orang lain bahwa saya nggak pede. Iya makanya dia kalau mau jadi pede, mungkin bukan gue banget tahu. Bukan gimana. Ya, yang sayangnya yang dia tidak tahu adalah dia sekarang jadi dia 2.0. Itu yang people forget gitu loh. People forget bahwa they can be better version of themselves. Versi yang lebih baik, versi upgrade dari diri mereka. Dia lupa itu. Dia terlalu mempertahankan versi 1.0 yang nggak menghasilkan apa-apa itu loh. Nggak mau Iya, di-upgrade. iya. Orang handphone aja di-upgrade melulu tiap tahun kan gitu. Iya. Ini saya sering juga ngeliatin orang-orang yang ngomongnya begini nih. Saya suka pusing dan kalau suruh mikirin bisnis, ide bisnis kayak begitu. Lah pusing lu sukai juga. Pusingnya suka sama lu. Kenapa? Karena ada cara yang dia nolak. Makanya dia pusing. Tadi kan kita bilang, sebenarnya... Pak Hing macet lagi nih, ada yang telepon nih. No. I Yo, experience very low battery. I experience very low battery. Give me about few seconds. Low Alright. battery. I have very low battery. I didn't realize. Let me just, kalau misalnya, let me just charge it. Okay, sambil kita go on. I have a very low battery. Sambil kita go on. Ya, teman-teman, seru banget ya, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar ya kalau ada stick to your old self kayak gitu, ya enjoy your life, jangan komplain, gitu aja. Enjoy your life karena mindset Anda yang menghasilkan hidup Anda saat ini. Kalau Anda mau hidup yang lebih baik atau hidup yang berbeda ya, you have to use different mindset. Karena kalau Anda tahu hidup yang lebih baik, kenapa hidupnya masih kayak sekarang, gitu aja. So, ya, diskusi kayak begini memang diskusi yang cukup dalam banget sih. Mungkin teman-teman jarang ya. Teman-teman Anda mungkin jarang ngomongin kayak begini sih. Ngomonginnya paling ya biasa-biasa kayak, I don't know. Saya suka banget deep discussion kayak begini. Quality discussion kayak begini, I love it so much. Seru banget nih. Makanya saya terpaksa pakai yang non ini ya. Suara saya sudah dengar, Suara saya dengar. agak kecil sih. Tapi so Ya, nggak apa-apa karena saya terpaksa let go headset saya karena battery charging. Oke. I'm so sorry. Oke. Tapi suara saya kedengeran ya? Kedengeran ya? Dengar. Ya. Oke, sip. Oke. Alright. Terpaksa saya lepas headsetnya. Oke. It's charging. Pak, Oke, sampai di mana kita tadi? ini ada yang ngomong lagi gila nonton ini jadi pop up banyak idea. Gini, Pak, mungkin kita ngomongin ini dulu deh, set of commenting dulu. Yes. Kita ngomongin ini deh. Banyak banget dari tadi yang nanyain tentang Po. Jadi kayak mereka masih belum biasa dengan istilah Po tadi. Maybe kayak gini. Kemarin Pak Hing pernah di kelas, saya pernah waktu itu ikut di kelas itu gimana sih nemuin minuman baru gitu. Ide untuk nemuin minuman baru buat kafe pakai teknik Po. Ya. Oh. Atau kita do some case study lah, beberapa lah biar mereka biasa Po-nya aja ini. Nggak biasa mereka pakai Po. Banyak produk yang bisa dipokan, banyak produk gitu loh. Misalnya minuman, kursi, meja, nasi, whatever lah. Karena begitu kita lihat nasi yang simple aja, nasi is simple. Ya kan, tapi kalau kita bilang saya mau nasi yang beda banget, ya cari Po.
nasi apa yang beda banget gitu loh. Kalau kita mau cari, nah yang tapi yang tidak boleh, po bisa jadi dua versi ini. Kalau dalam hal produk kayak begini, po yang tidak berhubungan sama nasi, atau po yang berupa produk yang lain, makanan yang lain yang kita combine ke nasi. Kan gitu. Jadi misalnya kopi kalau kita bilang kita mau bikin nasi tipe baru, kita lihat kopi sekarang. Nah, kopi kalau kita lihat kopi dihidangkan dengan cara apa kopi? Kopi misalnya adalah bubuk lalu kita muter. Bubuk kita muter, itu po-nya adalah kopi jadinya. Nasi, po-nya kopi. Bubuk kita puter. Nah, sekarang kita mikir nih, saya mau bikin nasi untuk restoran saya, kan gitu loh. Nasi, tapi dihidangkan dengan cara saya masukin serbuk, diputer, langsung jadi nasi. Gitu loh. Itu contohnya. Itu kalau yang kita bilang yang very tangible dalam hal produk. Jadi bagaimana saya membuat sebetulnya produk di mana nasi, yang nasi serbuk, bubuk, tapi kalau cara menghidangkannya adalah campurin air panas, diputar, dalam berapa menit dia jadi nasi, misalnya. Di depan, persis dengan di mangkuk ataupun piring, kayak misalnya gitu. Nah, itu contoh. Jadi akhirnya saya timbul ide yang baru lagi mengenai nasi, menghidangkan nasi, entah nasi instan seperti kopi gitu loh. Itu contoh aja. Jadi nasi, po-nya kopi gitu. Itu contoh. Oke, nah berarti kalau misalkan tadi nyari ide bisnis, berarti kan dari 4 tadi kan ya, dari kegiatan sehari-hari, problem, opportunity, dan improvement. Berarti let's say ada problem nih, ada problem tadi orang di PHK. Pakai po apa nih? Kalau ada orang di PHK, berarti kan apa? Cari duit ya, mau cari duit. Po-nya apa gitu ya? Atau gimana? Oh ya, atau bisa jadi. Kalau dia mau cari duit dengan po juga bisa. Kan begini, misalnya gini, dia let's say dia bilang begini, oke, saya mau cari dia kerja nih. Oke, saya mau cari, sebentar. Saya ntar ya. Oke, ini halo? Ya. Oke, nah saya misalnya ini agak sedikit problem dengan standing saya. Just a minute. Oke, sudah lebih keras. Oke, good. Misalnya aja dia bilang bahwa saya pengen cari ide kerja ataupun bisnis. Bisa gitu loh. Karena gini, kalau po itu gunanya satu, ide untuk cari ide baru dari ide lama atau dari nol ide sama sekali. Saya sekarang berada di rumah nih. Saya mau ngapain sih gitu. Intinya saya mau ngapain. Nah, dia tinggal cari po. Bisnis, ide bisnis. Cari po aja. Misalnya dia bilang bahwa oke, saya lihat di rumah saya ada sepeda nih. Saya lihat ada sepeda di rumah saya. Po-nya sepeda. Udah, po-nya sepeda. Sepeda itu, bagaimana cara mengoperasikan sepeda? Sepeda itu duduk kayu, ya kan, kayu. Lalu sepeda ada 2 ban, misalnya gitu. Lalu dia mulai mikir sekarang, apa bisnis kayu gitu loh, mengayuh, yang saya bisa pikirkan gitu loh. Bukan sepedanya yang penting sekarang, bisnis mengayuh apa yang saya bisa pikirkan. Jadi tukang baca. Hah? Ya, I don't know. Karena sekarang ini kan daripada nol. Jadi intinya begini, kalau saya cuma duduk di rumah, merenung, nggak akan ada ide yang keluar. Po itu sebenarnya titik lompat. Tadi saya bilang dari awal, kita hanya butuh satu inspirasi mobil yang belok kiri itu kan. Itu po. Soalnya daripada saya duduk di depan mobil di tengah jalan, lalu mengeluh, gila macetnya lama banget ya. Pandemi ini lama banget loh. Ya udah, cari po. Itu aja gitu loh. Sana terlalu lama saya merenung dan lain-lain, I got no idea at all. No idea. Itu problemnya. Kadang-kadang saya sampai nanya begini sih ke teman-teman yang lama-lama sih, kayak, Den, aku lagi nyari ide bisnis nih dari kemarin nih. Cara nyarimu gimana? Nah, ya itu saya juga nggak tahu cara nyarinya. Kalau kita, kalau kita nih, Dan, kalau kita yang sudah terbiasa cari ide, mikir, itu po-nya kadang-kadang natural. Jadi orang yang udah sering jumping. Kayak saya nih, misalnya kalau orang nanya saya langsung, kadang-kadang bisa keluar langsung idenya. Kalau orang bilang, kayaknya itu natural sekali. Saya bilang, no. Saya udah gunakan po ini lebih dari 10.000 jam gitu loh. Sehingga natural di kepala saya keluar jam begitu aja. Kalau kita duduk lihat suatu bisnis, lihat suatu toko, kadang-kadang timbul ide. Karena sudah sering kita cari ide. Gitu loh. Ini karena otak kita sangat-sangat terlatih lenturannya, ketika lenturannya. Yang lain bukan nggak bisa, belum terbiasa aja. Sinapsnya belum nyambung. Belum. Dan they need practice. They need a lot of practice. Sinaps mereka nyambung paling kuat dengan mantan soalnya. Dan masa lalu. Iya, dengan masa lalu, dengan po orang asing gitu. Yes. Tapi idea datang dengan orang asing, bukan dengan mantan. That's true. From the future.
From the future. From the future. Ini bagaimana kita bisa tahu kalau Po yang Ya. kita pilih bisa direalisasikan? Enggak, begini. Tidak. Jadi cara strategi. Ini penting banget buat para pebisnis tahu. Ide yang dihasilkan itu tidak ada yang ready. Tidak ada yang ready. Apapun ide itu. Karena Nggak ada yang manusia ready. salahnya begini. Salahnya manusia adalah dia pengen ketemu ide yang langsung bisa dipakai. Nggak ada begitu. Itu nggak ada cerita. Itu nggak ada cerita begitu. Karena karena ini otak manusia berpikir itu bukan dengan spesifik idea, kita berpikir dengan konsep sebetulnya. Yes. Konsep gitu loh. Nah, karena itu kalau misalnya let's say kita bertemu, lalu seorang Denny usulkan kepada saya, menurut saya harusnya begini deh. Saya akan bilang, nggak bisa itu. Karena memang yang kita sampaikan ini bukan ide spesifik. Harus ada rencana ekstra. Cari data, cari info, bikin ide yang tadi jadi benar-benar membumi. Baru bisa. Kesalahan para pebisnis adalah mereka ingin nih, begitu dapat ide, langsung bisa jalan. Oh, nggak bisa. Cannot. Saya pernah balik itu Pak Hing di kelas Pak Hing. Saya bilang, oke, kamu nggak punya ide ya? Saya kasih produknya langsung nih, Bonels nih. Coba kamu jual. Nggak bisa juga ternyata. Jualnya kemana ya? Ini kemana ya? Ini produknya gitu. Jadi karena begini, karena dia sendiri begitu lihat suatu produk yang mau dia jual, dia belum bisa dapat ide spesifik how to sell it. Karena yang kita tidak tahu adalah otak manusia ini bekerja justru awal itu hanya dengan konsep, bukan dengan spesifik idea. Bohlam yang nyala itu loh. Aha itu bukan solusi. Aha itu ide yang mentah. Ide mentah gitu loh. Karena itu biasanya setelah kita dapat ide entah dari Po atau dari mana-mana, itu tetap harus duduk cari data. Lihat data, diskusi sama tim, cari spek, bangun lagi, bikin plan, baru jalan. Gitu loh. Kekeliruan orang adalah pengen langsung bisa dapat ide yang berhasil. Itu aja problemnya. Pengen yang cepat. Nah, tadi ada teman-teman yang kayak kalau saya mau jalanin bisnis baru nih, udah nemu ide nih, tapi saya takut. Iya kalau jalan. Kalau enggak. Habis itu penuh bisnis ide. baru. Wah, pandemi, wah bisnis lagi lesu, wah banyak PHK. Takutnya tambah besar. Ini gini. Coba sekarang jawab pertanyaan begini aja nih. Bagi yang takut, semua yang takut. Kalau kita habiskan waktu nih, let's say 8 jam kita tidur, walaupun nggak 8 jam biasanya. Kita melek itu biasanya lebih dari 16 jam lah. Nah, 16 jam ketakutan dengan 5 jam ngerjain produk yang kita takut itu. 1 minggu kemudian, ada hasil yang kelihatan pasti, dibanding dengan 16 jam ketakutan. Itu aja mikir logiknya itu. Iya kan? 5 jam 1 hari, jalankan bisnis yang kita takut itu, dalam waktu 1 bulan, hasilnya ada pasti. Hasilnya ada. Ya kan, dibanding dengan ketakutan 1 bulan. Gitu loh. Jadi kenapa mesti ditakuti gitu loh. Hasilnya pasti ada. Walaupun kecil gitu loh. Kalau saya melihatnya adalah kalau saya melihatnya nanti ini sih satu yang logik ya, dia nggak punya data gitu aja, ya kan, nggak punya data, jadi nggak tahu, dan kita jadi kayak mau gambling, dan kita nggak biasa gambling gitu, which is jadi ya jadi takut gitu. Nah yang kedua adalah kalau itu diterus-teruskan, itu jadi namanya addicted ke feeling takut, karena nanti akan mencari-cari apapun itu untuk membenarkan ketakutannya bahwa sekarang pandemi lah, sekarang lagi lesu lah, banyak tutup, banyak PHK gitu. True. Untuk nge-feeding feeling takut tadi gitu. Tadi ada beberapa orang yang bertanya, Po tadi ada dua itu ciri-ciri sama cara beroperasi. Jadi basically karakteristik dari sebuah Po lah yang dicari itu. Ya. Ada kalau memang benar. Kalau misalnya sih kalau dari Po itu, kalau kita mau tarik ya, kalau kita mau analisa, tergantung dari kekayaan kosakata kita mengenai si Po ini. Gitu. Seberapa banyak kita bisa melihat karakteristiknya gitu. Ya, jadi kalau saya mau analisa sebuah Po misalnya, itu harus Po yang saya personally tahu sendiri, tahu exactly apa itu Po-nya. Kalau enggak, akan terbatas saat saya tarikin, gitu loh. Nah, karena itu, dalam saya seringkali begini, karena saya telah mengerti Po, dan inilah keuntungannya kalau mengerti Po dan juga ngerti NLP kan gitu loh. Jadi orang-orang yang lateral thinker dengan background NLP itu punya advantage.
Karena Po, saya akan anggap sebagai analogi gitu loh. Jadi saya tarikin Po itu lebih dalam dibanding bahkan saat saya belajar di lateral thinking. Gitu loh. Jadi saya akan tarikin Po ini berdasarkan analogi. Karena saya telah create sesuatu lagi yang jauh, menurut saya lebih in-depth dari sekedar menggunakan Po. Saya kombinasi dengan NLP sekarang soalnya. Nah, tadi ada nanya, kita jadi pengusaha memang harus berusaha ya, nggak mau rebahan doang. Kalau saya sih nggak terlalu suka pakai kata berusaha juga sih. Berusaha mulu. Kayak kemarin saya ngomong ini, kita selalu bilang bahwa Indonesia adalah negara pejuang. Sejak kita SD diomongin, kita negara pejuang. Hidup lu berjuang terus. Terus sekarang dikasih pandemi dan sebagainya, lu mesti berterima kasih. Hidup lu tambah penuh perjuangan. Kok komplain Malah sih? jadi resmi. Malah jadi resmi lu pejuang kan? Bener banget kan? Doa-doa sendiri gitu loh. Iya. Kalau dibilang berusaha, beginilah. Saya selalu percaya ada stage-stage-nya kan gitu loh. Ada stage-nya lah. Kalau kita mau bilang berusaha, oh iya. Kalau dari awal, iya. Yang baru, iyalah. Yang baru ya. Tapi kan tidak berencana berusaha terus kan gitu loh. Ya kan ada stage di mana ya kita sudah titik berusaha, sekarang recreate lagi kan gitu. Soalnya kadang mereka nggak bisa memahami between harus berusaha dan melabel diri sebagai pengusaha yang berusaha gitu. Itu mereka nggak bisa bedain. Ya kan? That's true. Mereka bisa kayak, loh Den, berarti kita nggak boleh berjuang dong. Loh boleh, berjuang itu boleh. Tapi kalau kita melabel kita adalah pejuang, nggak selesai-selesai gitu. That's Jadi true. teman-teman ini suka banget prosesnya. Kita maunya tuh end goal-nya gitu loh. That's true. Makanya orang yang suka diet nggak turun-turun. Kalau gue sukanya langsing, bukan dietnya. That is true. That is true. Nah, ini begini buat semua. I think you make a very good point. Buat semua yang suka proses gitu loh. Ingat baik-baik begini. Proses itu hanya satu step. Itu yang mereka lupa. Itu just one step untuk mencapai goalnya gitu loh. Ada orang yang stuck di prosesnya soalnya. Ada orang yang dia stop di proses. Dan kenapa dia tidak sampai mencapai goalnya? Karena tujuan dia lupa gitu loh. Proses itu akan ada sebuah end, itu goal, sebelum dia create proses yang beda lagi setelah itu gitu loh. Nah, ada orang yang stuck di proses. Karena gini, kita keliru antara disiplin di sebuah proses untuk menuju satu titik, dengan proses itu akan go on forever. Proses itu hanya akan menghasilkan di sebuah ujung yang mana kita create proses itu tadi kan, goal tadi itu. Itu loh. Jadi begitu sampai di goal, orang akan bikin proses untuk next-nya kan gitu loh. Apalagi ya, sehingga dia naik level gitu loh. Kalau enggak, dia akan recreate the same issue di dalam proses tadi. Siklusnya nggak bakal selesai. Dia nggak akan exit. Di thought itu, dia nggak akan exit itu. Iya, menariknya adalah kalau saya mengamati, proses itu nanti akan menuju ke hasil. Tapi perbedaan dari dua ini adalah feeling-nya berbeda. True. Hasil itu feeling-nya menyenangkan, yang ini penuh perjuangan. Nah, the thing adalah vibration. Ya. Nah, gini. I think, you're right. Ada orang yang akhirnya enjoy the process. Dia akhirnya addicted to the process. It's never ending cycle, jadi maka saya bilang tadi. Suka diet. Ya, artinya nantinya gini, which is, kalau mau dibilang mungkin akan berguna buat dia, tetapi dia tidak akan menemukan ujung end di mana dia exit from the process. Makanya dia jadi pejuang terus kan itu tadi. Karena dia lupa proses itu sebetulnya menuju ke satu titik kan gitu loh. Where? Dia nggak punya gitu loh. Nah ini karena itu dia akan terus. Bahkan sudah sampai di ujung dia ulang lagi itu. Dia ulang lagi. Dia akan recycling the process dan dia tidak tahu kapan berakhirnya. Maka orang sebut lingkaran setan itu loh. Dia nggak keluar. Yes. Dia nggak keluar gitu loh. Karena dia tidak tahu ujungnya apa gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, Dan, kita negara pejuang. Kalau saya bilang, kita negara merdeka, gitu aja. Nah, tapi ini ada, bukannya sebagian besar orang suka hasil tapi nggak mau prosesnya. Kalau kayak gitu gimana ya mikirnya ya? Iya, dua-dua ini penting, bukan nggak penting. Dua-dua ini penting. Saya, kalau yang semua di sini, saya kalau mau menganjurkan orang bahwa begini, kalau kita memang menuju ke hasil, saya akan menganjurkan, number one adalah fokusnya proses. Perhatikan baik-baik. Saya justru menganjurkan mereka disiplin di proses loh.
Karena proses is everything. Proses is everything. Kalau kita bisa bikin diri kita disiplin di proses, and result itu cuma soal waktu kan gitu loh. Cuma soal waktu. Cuman ada orang yang keliru. Kelirunya itu adalah dia jadikan proses ini sebagai identity dia kan gitu. Yes, label. Dia melabel, ya harusnya dia lihat proses ini hanya fokus untuk menuju ke sana. Bukan fokus forever gitu loh. Nah, kalau misalnya saya kalau mau program badan saya, pada saat saya proses, saya akan bilang saya atlet, gitu loh. Tetapi setelah itu saya akan bilang saya langsing, gitu loh. Saya akan bilang saya langsing setelah prosesnya end, gitu loh. Tinggal sekarang bukan lagi menuju ke sana, tapi maintain untuk menjaga lifestyle, gitu loh. Jadi beda. Proses menuju ke langsing dengan langsing menuju ke lebih langsing lagi atau sehat, gitu loh. So it's different. Gitu kira-kira. Ya, proses yang dipakai buat label gitu aja lah. Saya seorang proses gitu loh. Gitu itu yang ini. Oke, so yang paling gampang begini. Kalau saya ingin jadi pelukis, saya boleh melabel diri saya pelukis supaya saya rajin melukis, kan gitu. Tetapi saya tidak boleh melabel diri saya adalah orang yang pembelajar melukis. Ya. Gitu loh. Nah, jadi mindset saya adalah pelukis nantinya. Cuman sekarang saya disiplin proses belajar melukis, kan gitu loh. Tapi saya tidak boleh melabel diri saya pembelajar pelukis. Nanti selamanya pembelajar, kan gitu. Pelukis aja langsung. Ini masih ada yang belum nangkep nih. Soalnya Pak James pernah bilang lebih baik fokus pada proses daripada goal. Ini gimana ya? Nggak ada masalah dengan proses, guys. Tapi jangan melabel diri Anda proses. Apalagi kalau melabel saya newbie. Terus ketemu tahun depan tetap newbie gitu kan. Terus setahun lo ngapain aja? Nah, saya juga bilang gini, it's not wrong, betul banget, it is not wrong. Tetapi saya bilang, proses itu adalah fokus kita saat menuju ke sana. Itu aja. Nah, saya akan bilang bahwa dalam menuju ke sana, dalam konsepnya saya juga disiplin pada proses. Pada saat saya melakukan, saya fokus pada proses. It is the best term gitu loh. Setiap hari saya fokus pada proses, setiap hari. Malah saya bilang kalau setiap hari saya fokus pada goal, it's wrong focus. Gitu loh. Setiap hari saat saya lakukan, saya fokus pada proses. It's correct, it is correct. Ya kan gitu loh, disiplin. Tetapi jangan melabel diri dengan proses, gitu loh. Nah, kalau bedain ini aja nggak bisa, artinya apa itu? Iya, karena ada orang yang keliru. Kelirunya itu melabel diri sebagai bagian dari prosesnya. It's never ending cycle nanti. Soalnya nanti begitu bahkan tiba di ujung pun, kita akan stuck di situ. Karena sudah jadi identitas diri soalnya. Gitu loh. Kita nggak akan bisa santai, kita nggak akan bisa lagi, gitu loh. Ya, ini tadi juga ada ini ya. Bagaimana dengan orang yang melabeli diri dengan selalu masih belajar ketika dibilang kamu hebat karena ingin mempraktekkan kerendahan hati. Sometimes kerendahan hati dan minder beda tipis. Gini, kalau masih belajar, it's not identity. Masih belajar. Kalau kita bilang kita masih belajar, saya juga kadang-kadang ada orang nanya nih, kamu orang kayak apa sih? Saya akan selalu bilang bahwa I'm still under progress. Karena begini, karena saya tidak mau punya mindset bahwa I stop learning kan gitu. Oh iya itu, I agree with you. Karena gini, masih belajar itu sebenarnya bukan identity. Masih belajar itu adalah activity. So it's fine gitu loh. Karena itu adalah yang saya gambarkan aktivitas saya, masih belajar. So it's fine. Gitu nggak ada masalah sih. Gak ada masalah. Banyak yang ini soalnya paling. Banyak yang kayak, hebat ya kamu bisa bikin kayak begini ya. Enggak lah, ini bukan apa-apa. Ini gitu. Mengecilkan gitu loh. Saya nggak setuju sih kalau kayak gitu kan. Itu kayak dikasih berkat, ditolak-tolak gitu. Jangan dong. Kalau kita sampai titik di tertentu, itu gak gampang loh. Gak gampang gitu. Kalau kita bilang, ini gak seberapa, enak aja. Gak seberapa dari mana. Siapapun yang ada di sini, usaha sekecil apapun, pekerjaan sekecil apapun, itu tidak gampang dapatnya gitu. Hargai sel-sel di badan kita yang telah bangun pagi, tidur malam-malam itu loh. Gak seberapa gimana. Bilang dong, terima kasih atas pujiannya, gitu aja. Exactly. Just thank you is enough. Gak usah merendah-rendah, tapi kebablasan gitu. Kita akan melabel soalnya. Jadi, kita udah mau proud yang di dalam, Anda tekan lagi. Mau proud, tekan lagi gitu. Akhirnya gak pernah naik gitu. Nah, ini juga, iya, ini ada yang ini. Berarti kita harus hindari kata
ini masih proses. Nggak masalah sih kalau ini masih proses sebenarnya buat saya sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Toh kita memang dalam proses menuju ke sana. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Iya, kalau masih in progress juga nggak masalah gitu. Gimana pacarmu masih progress? No problem. Itu no problem. No problem. Alright, oke, so kita punya waktu kurang lebih ya 15 menit lagi. Teman-teman ada pertanyaan seputar tadi Po tadi. Po itu basically kayak trigger gitu loh. Kita mengambil objek yang di luar konteks lah untuk men-trigger supaya kita tuh bisa berpikir sesuatu yang kreatif. Itu Po itu kayak begitu. Habis itu dicari kan karakteristiknya. Mau cara beroperasinya kayak, mau bentuknya kayak dipegang keras atau empuk misalnya, atau warnanya mungkin gitu kan. Gimana kalau bikin minuman terus Po-nya peti mati gitu misalkan. Dalamnya putih, empuk, luarnya keras dan coklat misalnya gitu. Betul, bisa. Jadi bisa banget. Kan dalamnya degan gitu. Atau kalau enggak minuman peti mati. Peti mati juga bisa diasosiasikan sebagai misalnya Dracula. Ya kan? Peti mati juga Dracula, dan peti mati juga ada sistemnya. Sistemnya adalah kalau peti mati itu biasanya punya dua bukaan kan, bukan kepala sama badan, gitu loh. Nah, bikin minuman yang punya dua bukaan, gitu loh. Nah, cara begitu, jadi itu Po itu amazingly sangat luas gitu loh, luas banget. Alright, so sambil menunggu teman-teman, jadi gini, teman-teman, ini video ini tidak saya save untuk publik, jadi ini adalah expert talk bagian dari List Building Mastery. Jadi buat Anda yang belum ikutan List Building Mastery, di situ kita akan belajar tentang list building, langsung course-nya lengkap sekali. Nah, kalau Anda juga belum beli bukunya, ini baru launching kemarin, jadi List Building Black Book namanya. Right, so kalau Anda ambil ini sekarang juga, minggu depan kita ada namanya pitch talk, ya pitch night. Kita akan ada pitch night tanggal 19 Oktober. Jadi ketika video ini direkam, minggu depan kita akan ada namanya pitch night. Jadi di situ Anda akan melihat, Anda ikut join di sesi eksklusif di mana member-member dari LBM itu presentasi. Dan saya dan tim saya akan mengkoreksi kata-kata apa aja yang salah, mungkin intonasi Anda salah, mungkin cara jualan Anda salah, kok nggak laku-laku. Jadi intinya adalah mending dikoreksi saya dan teman-teman yang lain daripada ada jualan semua menghindar. Itu lebih parah lagi gitu kan. Nah, Anda bisa ikut itu secara gratis 2 kali ketika Anda mengambil ini. So, buruan buat Anda yang belum beli ini, buruan ambil ini. Linknya simple aja di listbuildingblackbook.com. Ya, listbuildingblackbook.com. Saya ketik dulu listbuildingblackbook.com. Plus kalau misalkan Anda tadi udah pada beli, Sabtu kemarin beli. Sip, buat yang udah beli sabar dulu ya, kita kirimin karena banyak banget apparently. Thank you so much. Buat yang nanya kaos, ya ini kaosnya. Anda kalau mau ambil juga bisa, Anda mau beli juga bisa. Jadi income tuh datangnya dari action, bukan dari belajar. Ya. Dan benar kan? Karena kadang-kadang belajar terus gitu kan. Karena dengerin kita terus orang harus belajar terus lupa action. Dan di belakang saya tulisin kayak begini nih di belakang nih. Anti chicken mindset. So anti chicken mindset. Right, kurang lebih itu. Jadi teman-teman langsung ke tadi ya listbuildingblackbook.com. Anda bisa beli di situ. Alright, kita lanjut tadi. Beberapa tadi ada pertanyaan apa lagi nih? Harusnya ikut guys, bagus program LBM. Aku ada ikut, apalagi yang mau mulai bisnis atau punya bisnis. Yes, kita bisa banget. Belakangnya Isabella Christie. Yes. Pak Hing, tadi ngomong kan SOP kita pertanyakan ya, kita challenge SOP ya. Apakah SOP itu berarti harus diganti? Bukan harus diganti, tetapi kita pertanyakan masih relevan nggak? Bukan harus diganti. Karena ada SOP memang yang sekarang masih relevan, itu aja. Kalau masih relevan dan masih works, ya udah, tinggal kita bikin bisa saya improve atau enggak, gitu loh. Karena kadang-kadang ada SOP yang masih relevan. Jadi pertanyaannya sebetulnya, is it still works? Still relevan nggak gitu loh. Karena ada SOP yang udah nggak. Ada yang udah nggak. Karena ya zaman, teknologi, ya kan, kesulitan, hambatan is totally different. Apalagi kalau SOP yang dibuat 5 tahun lalu gitu. Is totally irrelevant. Alright. Nah, ini juga menarik nih sebenarnya. Apakah dengan meditation dapat menumbuhkan ide kreatif untuk melihat peluang? Karena meditation itu kan lebih kayak ke fokus gitu kan. Tapi ide kreatif kan butuh acak gitu, lateral nih. Itu gimana tuh? Kontra atau pro? Actually, boleh, bisa.
Karena dalam meditasi kita terutama gini, ya terutama saya sebutnya meditasi, tapi hati-hati, bukan berarti hanya tutup mata terus dapat ide gitu, bukan begitu. Jadi karena ada orang yang gitu, gulung tikar, dia ke gunung kok nggak dapat ide gitu loh. It's not the point. It's not the point. Jadi gini, jadi gini. Inti daripada meditasi yang dimaksud untuk dapat ide itu sebetulnya adalah kita disconnect sebentar. Karena gini, ada kalau pikiran sama badan, yang disebut subconscious itu badan. Badan ini, yang gerakannya subconscious. Kita udah hafal, harus ngapain tiap hari. Karena itu begitu kita meditasi, kita melakukan visualisasi, sebetulnya kalau kita fokus ke badan, itu berarti consciousnya kita akhirnya kita fokus sekarang begini, sehingga akhirnya kita disconnect dari dunia luar sebentar. Kita fokusnya ke badan soalnya. Nah, hanya dari situ baru kita tidak akan terganggu dengan ketakutan ini, ketakutan itu, masalah ini. Disitulah kita bisa generate idea lebih peaceful. Makanya orang-orang yang dalam keadaan relaksasi, relax, banyak aha momennya gitu loh. Karena untuk sesaat mereka disconnect dari berbagai ketakutan dari luar. Gitu loh, disconnect. Jadi sebenarnya meditasi membuat kita relax, alpha state, ataupun beta yang sedikit lebih rendah, itu membuat kita disconnect sebentar dari beta yang tinggi itu loh. Panik, cemas, kita disconnect. Nah, karena itulah freedom of berpikir itu benar-benar lepas dari semua ketakutan dari luar. Itu gunanya meditasi. Pagi di toilet, alpha. Ya, I know. Ya. Mandi, ya kan, shower, kan gitu loh. Ngopi, gitu loh. Itu relax. Dan di situ kenapa kita bisa dapat ide? Karena sejenak kita disconnect dari environment yang disturbing, gitu loh. Kita disconnect, gitu loh. Itu intinya meditasi itu seperti itu. Look inward. Ya, environment kita cut sebentar, gitu loh. Jadi itu jawaban saya. Alright. Ini ada yang cukup menarik juga nih. Berarti goal saya lebih baik punya duit 50 miliar sebelum umur 30 tahun daripada melabeli dengan pengusaha. Apa benar begitu? Cuman saya tambahkan dulu nih. Kalau saya melihat uang, itu juga proses sebenarnya. Karena uang itu nanti akan dipakai untuk apa? Kan. Nggak juga dia sebut diri pengusaha, juga pengusaha yang seperti apa nantinya, kan gitu. Jadi, ada orang juga teman-teman tambah bingung nih. Waduh, saya kehilangan jati diri semua hari ini. Saya newbie, sekarang bukan lagi newbie. Saya ini nggak pede, bukan lagi kehilangan jati diri. Asalkan punya jati diri yang 2.0 yang lebih canggih, boleh lah. Upgrade. Ya, jadi PR teman-teman adalah setelah ini selesai ya, kita sesi ini selesai, Anda mulai memikirkan nih, Anda versi 2.0 itu Anda yang kayak apa? Labelnya itu kayak apa? Bingung dah. True. Istilahnya Joe Dispenza itu, kita menjadi kreator sekarang diri kita. Kita create, gitu loh. Yes. Kita create 2.0 itu. Jadi Design kita jadi kreator. You want. Gitu. Yes, design the life. Ya, yes. Jadi kita bukan reacting, tapi kita create, kan gitu loh. Kita create. Nah, itu 2.0 itu adalah kita design, by design gitu loh. Tinggal nanya, saya mau kayak apa sih gitu loh. Nah, tadi idenya kan macam-macam tuh. Peluang kah? Saya mau improve kah gitu loh. Intinya recreate diri aja. Oke. Ini seumpama orang punya suatu tujuan akhir, katakanlah financial freedom, dalam menentukan langkah atau proses menuju itu butuh ide kreatif. Agar mempermudah ide kreatif, apakah termasuk dengan breakdown? Financial freedom sih for me personally is nggak clear, masih konsep. Yes, financial freedom is a concept. It's a concept. Ya, kembali ada orang yang 100 juta is financial freedom gitu loh. Ada yang 1 miliar juga belum free kan gitu. So it's still a concept. Dan tadi saya nggak ngerti dia maksudnya breakdown itu apa ya? Apakah harus di breakdown lagi gitu? Apakah mempermudah ide kreatif? Apakah agar mempermudah ide kreatif, apakah termasuk dengan breakdown? Jadi untuk mencapai financial freedom, dia butuh ide kreatif. Berarti harus di breakdown dong, gitu. Ya emang harus di breakdown karena gini, karena untuk dapat ide, tadi saya bilang otak harus punya arah kan gitu loh. Kalau financial freedom, it's not a direction, it's a concept. Financial freedom is a concept. How free, how much money, gitu loh.
Nah, itu baru bisa kita dapat arah. Kalau financial freedom, it's a too big, broad concept itu. Berapa yang kita free itu berapa duit kan gitu. Iya. Otak Jadi butuh anak saya arah. financial freedom. Iya, betul. That's true, by the way. Mau Every makan kid- apa, mau main apa, bebas ya. Financial freedom, time freedom pula. That's true. Every kids. Exactly. Freedom. Yeah. Free from label as well. Yes. Ini nih, kok saya pengen mulai bisnis, tetapi selalu stuck dengan modal duit, takut melangkah, nggak ada gaji bulanan lagi, gimana ya? Cara berpikir yang benar, harusnya gimana ya? Gini lah, ada orang yang malah minus loh, bukan nol loh. Tadi dia bicara nol kan? Ya, Ada yang minus loh. Saya dulu juga sama. Saya buka usaha bisnis pertama-tama itu ada yang nawarin saya. Ada yang nawarin saya loh, Pak Denny. Ada yang nawarin saya mau invest loh. Dia bilang sama saya, "Hing, lo mau buka usaha apa? Sini gue invest deh." Saya bilang saya nggak mau. Karena gini, saya mau nol. Nol artinya duit saya sendiri kan gitu loh. Ya saya putuskan diri nggak mau jadi karyawan waktu itu, saya nol. Saya nggak mau minus. Kalau saya kredit saya minus kan gitu loh. Kalau nol, berarti kalaupun usaha saya tidak sukses sebagaimana yang saya mau, kembali ke nol. Tadi kan bilang, back to zero kan, itu aja. From zero, I create, gitu. Kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya, apakah akan works? Nggak juga. Kalau kerja juga belum tentu works kan. Exactly the same kan gitu loh. Kalau kerja juga harus, tidak ada, by the way, semua yang ada di sini, tidak ada bisnis, tidak ada pekerjaan yang aman itu kagak ada. Nggak ada. Yang mengamankan itu yang punya job, bukan jobnya gitu loh. Yang mengamankan itu orang yang menjalankan bisnisnya, bukan bisnis yang bikin aman. So there's no safe job, there is no safe business. The brain yang punya itu yang bikin safe gitu loh. Jangan ngomong job. Enggak, masalahnya sebelum mengamankan jobnya, brainnya udah diamankan, nggak pernah dipakai. Nah, karena itu Mungkilan. perhatikan baik-baik. Karena itu, mostly jiwa seorang karyawan adalah menuntut company-nya mengamankan masa depannya gitu loh. It doesn't work. It doesn't work. It's not gonna work gitu loh. Yang bisa mengamankan masa depan kita tuh kita sendiri. Kita sendiri. Gitu loh. Kalau saya bagus, ya kan saya kreatif. Saya make money for the company ataupun for business. Aman. Aman. Tapi kalau saya nggak bisa apa-apa, walaupun diikat sebagai karyawan pun dilepas di era saat ini gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti there is no safe job, tetapi there are safe job holder. Ada. Profesionalnya safe. Jobnya enggak. Gitu loh. Jadi orangnya yang akan bikin itu safe. There is no safe job. Yes, definitely. Itu kenapa saya ngelihatnya ini kayak bukannya kemarin minta time freedom ya. Habis itu banyak pandemi, work from home kan udah banyak time freedom. Malah stres. Biasa otaknya dikendalikan. Sekarang pegang sendiri bingung nih, otaknya mau dibawa kemana nih? Sekarang malah nanya, kamu maunya apa sih? Exactly. Kita butuh time freedom, dikasih nih freedom of choice gitu kan. Kerjaan cuman kalau lagi call aja gitu. Malah stres. Makanya orang bilang kan, sekarang work from home, itu the dream of every employee. Tapi malah banyak yang stres. Malah stres. Gak pernah ngurusin otak soalnya. Biasa disuruh-suruh. Yang nyuruh gak ada, selesai. Oke, kita udah hampir di penghujung acara. Ini tadi saya juga mengamati banget karena kita barusan launch list list building black book, makanya kita pakai hitam-hitam nggak sengaja. I know. Vibrasi kita nyambung. Oke, Pak Hing, ada kata-kata ini buat teman-teman, penutup buat teman-teman. Inilah, saya buat siapapun profesional pebisnis, satu-satunya yang membedakan kita dari hewan dan tumbuhan adalah ini. Ini, singa kalau bisa kreatif, kita pasti habis semua. Kita habis. Ya kan? Macan kalau punya otak kayak manusia, kita habis dari muka bumi. Ya kan? Kita tidak bisa lari secepat kijang. Kita tidak bisa, rahang kita nggak sekuat singa. Mata kita nggak setajam elang, ya kan, pendengaran kita tidak setajam kelelawar. Oke, tetapi kita bisa lebih pintar dari semua. Karena itu kalau nggak dipakai sayang banget, sayang banget. Iya, bener ya. Kelebihan kita tuh di sini ya, bukan di fisik yang di gimana gitu ya. Di
Di sini karena itu ada maksud UFC, MMA nggak melibatkan beruang, singa, macan. Ada maksudnya itu. Habis semua. Di samping kalau singa bisa ngomong, singa bilang itu mah bukan ultimate tahu, kita nggak diundang, itu bukan ultimate itu. Kita diundang selesai itu semua. Iya. Nah, ya itu tadi kelebihan kita tuh cuman ini yang bisa kita mengamankan singa, ini yang bisa buat kita tuh mengamankan harimau, ini yang mengamankan juga masa depan bisnis dan juga profesi, itu aja. Ini Mantap. mikir. Mantap. Oke, jadi buat teman-teman dipakai ya, jangan diplastikin, jangan tinggal di masa Jangan cuma lalu. dipasang. Asal punya gitu ya, asal ada gitu, eksis doang gitu. Alright, so I think itu aja teman-teman, silahkan di screenshot ya, bagi-bagi buat teman-teman yang lain. Ada belajar hari ini itu apa aja sih? Saya pengen sharing ke banyak orang sih sebenarnya sih. Jadi minta bantuan Anda sebenarnya untuk sharing. Jadi screenshot, kemudian tag saya Denny Santoso dan tag Pak Hing ya. Kemudian Mohon maaf nih tadi koneksinya ya. Mohon maaf banget kalau suaranya juga agak terganggu nih. Baterai. ya sama-sama, it's okay. Sama-sama. Jadi Anda langsung aja ambil ini listbuildingblackbook.com atau kalau course-nya listbuildingmastery.id. I think itu aja teman-teman, it's amazing banget, thank you banget supportnya yang tadi sudah sampai 700 orang plus gitu ya. I think beberapa ribu juga nih yang tonton. Thank you so much buat Pak Hing udah ngisi pada malam hari ini. Amazing content as always gitu. Alright, teman-teman, good night semuanya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.